Saya paskan dulu. Oke. Kalau di sini partisipannya saya lihat sekitar 75. Terima kasih. Hitungannya banyak. Jadi alhamdulillah hari ini pun juga tadi sempat diceritakan kita istilahnya pivot kan, kita merubah usaha. Nah, jadi salah satu yang kita temukan adalah sewa akun Zoom sama host. Jadi hari ini alhamdulillah kita ada sekitar sudah ada 3 meeting, 3 meeting yang kami handle berturut-turutan dari pagi sampai sore kira-kira itu ya blessing in disguise lah. Jadi berkah di tengah pandemi itu kan. Jadi sebenarnya setiap ada masalah seharusnya ada solusinya. Ada masalah ketika kita kesulitan mesti bisa jadi orang lain juga merasakan, kita harus mencari solusinya dan solusi itu adalah boleh jadi adalah apa ide bisnis atau ide apa ya ide jalan keluar lah kurang lebih seperti itu. Jadi ini saya mau cerita apa yang kami lakukan kurang lebih tiga bulan terakhir ini ya sebenarnya sedih banget tapi kita juga menguras otak kreatif kita gimana caranya harus survive. Nah menurut saya jadi tugas kita kan tetap sebenarnya tugas kita sebagai manusia kan tetap mau ada corona atau nggak ada corona kita harus berpikir kan kita harus berpikir afalat alamun afalat takilun kita, dan selanjutnya setelah berpikir kemudian kita harus ikhtiar harus nyari solusi terus lah gimana caranya jadi insya Allah ketika kita masih diberi nyawa kita masih diberi kehidupan berarti insya Allah rezeki kita kan di apa namanya dijamin oleh Allah. Nah, disitulah kita kemudian mengejar mencari janji Allah seperti apa sih bentuknya kurang lebih kan seperti itu. Jadi jangan sampai di tengah pandemi ini kita nggak belajar apa-apa. Hari gini tuh di YouTube itu semuanya gratis kok. Jadi coach-coach saya, guru-guru bisnis saya yang biasanya kalau pelatihan bayarnya 3 juta, 4 juta 2 hari itu sekarang semua ilmunya digratisin. Jadi kalau memang harus nyelak nih ya, harus benar-benar menyempatkan diri untuk nyari waktu untuk belajar. Nah, bisa dari YouTube, bisa dari Facebook, bisa dari Instagram. Sekarang ilmu hampir semua ilmu gratis sampai bahkan mungkin sampai mabuk kita ya. Sampai pusing kepala kalau mau mengikuti jadwal webinar yang terbuka di mana-mana. Oke, lanjut. Jadi sekedar perkenalan nambah sedikit. Jadi alhamdulillah saya sudah berkeluarga, 2 anak. Saya tinggal di Sleman, DIY. Di Jogja itu mungkin kalau orang nyebutnya di luar Jogja, sebenarnya salah satu kalau kayak kampus UGM itu lokasinya di Sleman, di Kabupaten Sleman. Nah, saya tinggal di situ, jarak dari kampus sekitaran 3-4 kilo. Ini ada nomor HP saya, ada akun-akun saya. Kemudian saya kemarin sempat disebutin semua di poster. Jadi alhamdulillah per April kemarin saya sudah upgrade jadi perusahaan kita jadikan PT karena kita punya pertimbangan potensi apa ya potensi klien-klien. Jadi selama ini 8 tahun kami CV, sekarang sudah jadi PT. Nah, ini insya Allah lagi proses untuk menyelesaikan perizinan yang lain. Jadi namanya usaha menurut saya yang penting jalan dulu sebenarnya kan, yang penting jalan dulu, yang penting ada pemasukan, yang penting ada omset. Nah, nanti soal administratif, soal P dan sebagainya, CV itu bisa belakangan. Saya pun juga itu saya jadi PT setelah 8 tahun. Jadi sebenarnya kalau disuruh bicara sekitar bulan April atau Mei, saya juga nggak pede sebenarnya, karena pastinya lagi jatuh. Jadi orang jatuh, orang lagi stres kan, mungkin disuruh ngomong pun juga bingung, juga bingung. Cuman alhamdulillah di hari-hari ini secara mental saya dan tim sudah lebih naik, sudah lebih pede untuk sharing. Jadi Bismillah ini best practice ya. Moga-moga nanti bisa dianalogikan dengan bisa dianalogikan, bisa diilustrasikan atau bisa jadi apa ya? Jadi pertimbangan kira-kira di karir bapak-bapak ibu-ibu sekalian, misal jadi guru atau jadi orang profesional, jadi kerja karyawan, itu sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan selama pandemi? Apa sih gimana caranya berubah? Gimana caranya menemukan ide bisnis baru? Gimana caranya menemukan ide-ide baru yang sesuai dengan zaman? Nah, di sini moga-moga nanti saya bisa bantu sharing gimana cara berpikirnya. Nah, ini dia ya. Jadi corona itu memang menurut saya mengerikan sekali untuk orang sektor swasta ya. Jadi mungkin kalau orang yang kerja PNS atau kerja apa ya kerja kantoran BUMN gitu nggak kerasa, tapi bagi orang UMKM bahkan nggak cuma UMKM, bisnis-bisnis besar pun juga banyak yang kolaps tuh kan. Ini kayak misal Ruben Onsu apa namanya restorannya banyak ditutup. Kemarin baru dapat cerita kalau Pizza Hut kan pilot di Amerika dan di Eropa. Ini rental mobil juga banyak yang pilot, apalagi banyak rental mobil yang dibangun dengan cara leasing gitu kan, wah itu mengerikan sekali. Nggak ada pemasukan tapi harus
harus bayar cicilan bulanan. Ini bahkan Air Asia juga keok kan. Air Asia harus sampai meminta izin untuk membayar apa nih, mencicil pengembalian tiketnya. Ini ada PO Base. PO Base ini terkenal. Ini yang saya share screenshot dari BBC News ini. PO Base-nya PO Sun. Mungkin pernah dengar nggih? Pernah dengar ya. Jadi jurusan Jawa Bengkulu kalau nggak salah. Ini PO Sun dia dari 6 miliar sampai 0. Sekitar 600 pegawainya dirumahkan. Jadi sebenarnya corona ini menghajar banyak bisnis, nggak kecil, nggak besar. Tapi dia sebenarnya memang dia lebih mengajar yang sifatnya yang mengandalkan mobilitas manusia. Jadi sampai hari ini pun di Jogja yang tempat wisata itu kayak hotel-hotel juga banyak masih off kan. Ini memang susah banget bagi saya dan guru saya juga cerita hotel ini salah satu yang paling susah dipivotkan. Mau dipivotkan ke arah mana juga bingung, mau diarahkan mana. Nah, jadi memang kalau mengandalkan manusia itu agak mengandalkan perpindahan manusia itu memang berat banget di masa pandemi ini. Tapi paling enggak gini, Bapak Ibu-Ibu, bahwa segala yang kita hadapi hari ini, segala kesusahan, kesulitan itu harus kita kembalikan bahwa kita tetap harus bersyukur ya. Kita harus bersyukur bahwa kita masih diberikan keluarga yang sehat, anak istri yang sehat, orang tua yang sehat juga di tengah pandemi ini. Jadi sehingga dari rasa syukur itu kita terus dapat dapat semangat bahwa kita bisa kita bisa kreatif untuk mencari jalan keluar. Saya pun juga saya tinggal di Sleman, orang tua saya tinggal di Magelang, itu jaraknya kira-kira 1 jam. Jadi sekitar 40-50 kilo. Cuman saya hampir 3 bulan nggak pulang karena saya berusaha taat dengan anjuran pemerintah, anjuran Persyarikatan Muhammadiyah untuk menghindari mobilitas itu kan. Lagi pula orang tua saya juga udah umur plus minus 60, saya takut kalau misal saya OTG gitu kan. Jadi hampir 3 bulan nggak ketemu. Akhirnya ketemu pun di pertemuan itu adalah karena ketemu karena Pak D saya meninggal. Jadi kakak ibu saya meninggal. Di situ kemudian ketika ketemu setelah sekian lama akhirnya kok ya harus bersyukur, alhamdulillah orang tua sehat itu kan. Jadi dengan kita tahu keluarga kita sehat pun itu sebenarnya sudah harusnya jadi semangat buat kita untuk kita harus tetap fight, kita harus tetap jalan meskipun kondisinya lagi nggak nyaman, kondisinya lagi kurang baik. Oke. Nah, ini saya. Jadi sebelum nanti kita lebih dalam ya. Jadi saya cuma pengen cerita, mungkin kalau bagi pengusaha, saya, Bang Dendi, atau mungkin banyak pengusaha lain, sebenarnya secara mental, secara psikologis nggak terlalu terganggu dengan WFH. Karena bagi kami kan work from home itu sudah sekian tahun, mungkin udah hampir 10 tahun, 8 tahun kita work from home. Jadi sebenarnya nggak terlalu terbebani lah. Itulah yang mungkin membedakan kita ya, mungkin dengan yang kerja kantoran, yang jadi guru, yang sebelumnya harus tiap hari ketemu murid, ketemu pekerjaan di kantor, tiba-tiba harus di rumah tuh boleh jadi itu yang membedakan kita. Sehingga mungkin secara mental teman-teman yang terbiasa kerja kantoran lebih terbebani dengan kerja di rumah gitu kan. Apalagi misal kerja di rumah tambah ngomong anak, tambah sambil ngasuh anak kan berat kan itu kalau yang nggak biasa kan. Kalau saya alhamdulillah 8 tahun ini ya kerja koloran tiap hari. Jadi ini aja pakai seragam, pakai kemeja, biasanya juga kaosan sama koloran. Jadi alhamdulillah kita nggak terlalu terbebani sebenarnya dengan kerja di rumah. Ya jadi nggak terlalu pusing. Ya pusingnya cuma karena omsetnya hancur. Jadi pusing karena omsetnya turun drastis, mau gaji minus terus. Jadi alhamdulillah semenjak corona diumumkan di Indonesia ya sekitar tanggal 2 Maret sama Presiden Jokowi, itu 2 orang pertama itu kalau nggak salah. Itu kemudian selang seminggu Jogja juga ada kasus pertama. Nah, semenjak itulah pula semenjak tengah Maret semua wisata di Jogja ditutup, semua event dibatalkan. Di saat itulah pula kami menukik drastis pemasukan kami karena memang rental kamera kan sangat bergantung dengan wisata dan event kan. Jadi biasanya orang minjem kamera untuk wisata, minjem kamera buat dokumentasi event. Nah, karena event dan wisatanya nggak ada, otomatis kita ngedrop. Dan saya alhamdulillah semenjak bulan awal April, awal Mei, awal Juni gaji itu sudah subsidi gitu kan. Jadi sudah minus sebenarnya. Jadi pusingnya nambah-nambah, omsetnya menukik drastis, harus nyubsidi, tapi alhamdulillah di tengah segala kepusingan itu tetap harus maksa kepala, maksa
maksa staff-staff saya untuk ayo berpikir kreatif gimana cara cari solusinya. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu, ini mungkin pernah lihat ya. Jadi ini data sudah sangat viral ketika itu di bulan Maret. Jadi ada survei dari namanya lembaga survei namanya Decode. Jadi Decode ini dari Egypt, dari Mesir. Jadi datanya ada dari Mesir, cuman menurut saya datanya juga bisa digunakan di Indonesia lah. Jadi data ini bisa digunakan untuk membaca apa yang terjadi sebenarnya di tingkat global atau bahkan juga di tingkat Indonesia. Jadi menurut Decode ini, nah di sini ada 2 bulatan. Ini bulatan merah potensial loser, bulatan hijau potensial winner. Potensial loser kan siapa yang kalah, siapa yang paling hancur ketika corona. Potensial winner siapa yang paling menang, paling sukses, paling berhasil atau bisa naik ketika corona. Jadi sebenarnya nggak semuanya hancur ketika corona. Walaupun lazim sebagian besar hancur ya. Cuman ada juga usaha-usaha, bisnis-bisnis, industri-industri, sektor-sektor yang berhasil. Paling hancur apa aja? Nah, ini. Pertama, tourism and leisure. Jadi wisata dan bisnis kesenangan. Jadi kayak kafe-kafe, rumah makan-makan yang mahal-mahal itu, resto-resto yang mahal itu, dia hancur karena mengandalkan mobilitas orang. Orang kumpul-kumpul. Yang kedua, aviation and maritime. Jadi bisnis penerbangan, bisnis perkapalan ini hancur juga karena corona. Yang ketiga, travel and transport. Jadi bis-bis tadi banyak yang gulung tikar, rental mobil gulung tikar, bis-bis antar kota juga banyak yang off. Nah, ini memang sangat mengerikan sebenarnya. Terus otomotif, jadi penjualan mobil biasanya kan ketika Ramadan kemarin meningkat drastis ya. Jadi harga bisa dinaikin. Kan kemarin kalau sudah sempat lihat data kan ketika Ramadan malah turun 95%. Jadi hampir nggak ada penjualan mobil. Nah, itu yang karena memang faktor dari corona. Selanjutnya construction dan real estate. Jadi konstruksi banyak yang berhenti ketika corona. Jadi orang-orang pada menahan duitnya kan, menahan uangnya. Yang ke ini selanjutnya saya nambahi, menurut saya ada MICE, business meeting, insentif, event. Jadi bisnis orang kumpul-kumpul. Ini juga sangat terimbas. Nah, tapi selain ada yang hancur, tapi juga ada yang berjaya selama masa pandemi. Apa aja? Nah, jadi pertama medical supply. Jadi distributor alat-alat kesehatan. Kemarin sempat most wanted kan, hand sanitizer, masker. Terus sekarang jadi face shield itu kan. Ini benar-benar ngehit banget lah hazmat itu. Kemudian food and grocery. Jadi jualan makanan sembako dan jualan buah-buahan itu sangat ngehit, jualannya sangat bagus. Bahkan di dekat rumah saya ada rental bis pariwisata itu garasinya sekarang jadi jualan buah karena sekian bulan nggak ada pemasukan, sekarang dia berubah jadi toko buah dan laris. Nah, memang sekarang orang gara-gara corona lebih itu ya, lebih aware, lebih sadar dengan kesehatan itu kan. Selanjutnya ICT, Information Communication and Technology. Nah, ini ICT ini jadi data ini sebenarnya pertama kali saya lihat ketika webinarnya dengan Sandiaga Uno. Jadi Pak Sandiaga Uno ketika itu dia cerita bahwa dia bilang ICT ini adalah segala hal yang berhubungan dengan live streaming dan webinar. Nah, disitulah kemudian saya berpikir, oh berarti kalau live streaming webinar saya bisa masuk. Karena disitulah usaha saya kan gitu. Saya punya SDM-nya, saya punya alatnya, tinggal saya buat produknya aja, buat iklan produknya gitu kan. Jadi alhamdulillah ini salah satunya karena dengan data ini saya kemudian bisa pivot, saya bisa punya produk-produk yang boleh jadi masih baru, boleh jadi orang-orang belum tentu terpikirkan gitu kan. Nah, selanjutnya ada personal healthcare, jadi kayak kayak kemarin hampers, hantaran rumah, terus jamu-jamu, empon-empon atau obat-obat kesehatan di rumah lah. Yang selanjutnya e-commerce. Jadi e-commerce ini dia ketika naik sekarang kan makanya tinggi banget kan kenaikannya Bukalapak, Shopee, Tokopedia gara-gara corona. Jadi e-commerce ini dia berkaitan langsung dengan kurir logistik. Jadi ketika e-commerce naik pesat, logistik pun juga naik. Nah, makanya saya mau cerita aja, salah satu cabang rental saya karena saking sepinya juga saya tambahi logistik. Saya belikan
saya bukan lisensi kurir. Nah, jadi itu salah karena pinggir jalan kemudian sekalian jadikan kurir aja itu kan nggak apa-apa itu kan karena nggak terlalu makan banyak tempat kan. Modalnya cuma laptop, printer sama timbangan gitu kan. Itu salah satu itu yang ya harus keluar terus lah gitu kan. Nah, nanti ada data lain, misal McKinsey, Neil Patel, atau di Indonesia ada Yuswo Hadi, nanti bisa google ya. Dia punya data masing-masing, cuman menurut saya ini sudah mewakili bahwa ini ada yang menang, ada yang kalah. Nah, kalau nanti bapak-bapak, ibu-ibu pengen pivot, pengen nyari ide-ide usaha, atau pengen nyari ide-ide bisnis lain, nah ini bisa digunakan. Nah, sebenarnya setelah saya renungan lebih dalam, sebenarnya nah, di sini mungkin kalau Madani School berhubungan dengan pendidikan ya. Nah, posisinya di sini. Madani School itu posisinya di sini di Oranye. Jadi memang riskan sebenarnya. Harus diakui riskan. Saya kan alhamdulillah saya juga aktif di Muhammadiyah. Saya tahu sebenarnya bahwa Muhammadiyah ini kan dia kan kemarin habis dapat survei kan paling dermawan ketika peduli ketika Covid, tapi sebenarnya di dalam pun juga ketar-ketir karena amal-amal usaha pendidikan Muhammadiyah ini juga ketar-ketir. Ada penerima siswa baru, agak susah itu kan harus membuat sistem baru. Sekarang serba online. Bahkan kemarin kampus Muhammadiyah di Jogja di demo mahasiswanya. Mahasiswanya minta diturunkan uang ininya besar-besaran itu kan. Itu kan kesulitan juga. Nah, ini makanya saya kira ketika industri pendidikan ini posisinya di UMnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berada di dalamnya menurut saya harus waspada juga. Harus benar-benar siap nyari solusi-solusi, siap berubah, mau belajar bahwa orangnya gimana caranya harus nyari cantolannya, nyari hubungannya dengan yang hijau. Kira-kira nanti bisa ketemu di mana itu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, boleh jadi sekarang itu kalau education-nya orangnya nanti dicantolkan atau digabungkan dengan ICT karena ICT hijau. Jadi kalau ICT-nya hijau, jadi saya kira kayak ruang guru itu kan sekarang dia meledak lagi kan gara-gara corona. Nah, saya kira sekolah-sekolah sekarang semuanya harus investasi di konten-konten digital. Nah, kemarin sebenarnya saya juga di Jogja kan nawarkan ke ke konsorsium sekolah Muhammadiyah di Jogja. Jadi kalau mau satu wilayah, satu provinsi, jadi gabung bareng-bareng buat konten bareng-bareng, buat video bareng-bareng, buat pembelajaran. Misal ada MGMP matematika, buat satu video pelajaran satu semester, MGMP fisika, video satu semester. Jadi semuanya siap dengan konten internal ketimbang harus nyari konten-konten dari luar itu kan. Gitu. Jadi saya kira nanti Bapak Ibu yang di pendidikan bisa moga-moga bisa menemukan solusi pivot ya. Oke. Lanjut. Bentar. Nah, sebentar. Nah, jadi ini yang terjadi pada kami, boleh jadi juga terjadi pada bisnis Bapak Ibu atau di sekolahan juga terjadi bahwa sebenarnya apa yang terjadi sih ketika corona? Yang pertama bahwa omset ya, jelas omset atau pemasukan SPP atau pemasukan itu kan menurun drastis. Jadi yang kami alami itu karena kami bisnisnya di pariwisata, yang berhubungan dengan pariwisata, memang sebenarnya kan pariwisata itu tiap awal tahun kan omsetnya menurun. Jadi ada istilahnya low season. Jadi low season itu bulan Januari, Februari, sampai Maret itu kita low season, sepi-sepinya. Hotel sepi, wisata sepi. Nah, mulai tengah Maret biasanya itu mulai naik. Sampai Mei puncak ketika libur anak sekolah itu. Nah, yang harusnya kami mulai naik, itu ternyata di bulan Maret menukik, hancur ya. Ini karena bas corona. Itu yang kami alami. Jadi pertama yang corona yang terjadi, pertama kan omset menurun. Yang kedua, kami terpaksa efisiensi. Jadi efisiensi, jadi saya alhamdulillah punya sekitar 30 staff, punya 30 kru frame yang di bulan April itu kepaksa sampai setengahnya dirumahkan. Jadi harus kami rumahkan karena shift juga harus berkurang, omset berkurang, otomatis shift berkurang, di mana-mana juga ditutup jalannya, akhirnya ada
ada apa namanya, ada cabang yang harus saya tutup sementara, otomatis pegawainya juga nggak bisa masuk. Nah, kira-kira itu boleh jadi juga terjadi di pendidikan ya, atau di bisnis di bidang-bidang lain. Yang ketiga, harus dioptimasi atau di apa ya, optimasi lah. Jadi tadi karyawan yang harusnya sehari ada 3 shift, jadi 1 shift, cuma jadi 2 shift. Marketing yang harusnya masuknya 6 hari kerja cuma jadi 3 hari kerja. Ya, jadi sebenarnya gimana caranya kita bertahan kan. Jadi survival. Kita gimana caranya bertahan. Jadi asal yang bisa makan dulu dah ketika fase fase awal-awal dulu itu. Nah, yang keempat, jadi sektor finansial yang kami rasakan sebenarnya kemampuan bayar gaji penuh iframe itu hanya mentok sampai awal Juni. Ini persis dengan data dari Apindo. Jadi Apindo juga bilang, jadi pengusaha-pengusaha itu rata-rata hanya akan kuat bayar sampai awal bulan Juni. Kenapa? Saya kemudian baru menemukan jawabannya. Karena jangan-jangan hitungannya sama. Karena pengalaman di iframe itu, pengalaman di saya, gaji itu rata-rata skemanya 30% dari pemasukan kira-kira. Jadi kalau 100% pemasukan, 30%-nya gaji. Kalau berarti kan kalau nggak ada pemasukan, kira-kira kita hanya bisa bertahan 3 bulan. Nah, itu hitungan saya. Jadi apa namanya, inilah ini yang kita rasakan kira-kira di bulan apa ya, di bulan Maret, April, Mei itu kan, omset nuke harus dirumahkan sebagiannya, harus potong shift, potong gaji, potong shift, sampai secara keuangan kita mentok. Tapi yes, alhamdulillah kuasanya Allah, kita akhirnya tetap bisa lepas dari kondisi mencekik itu. Oke. Lanjut. Nah, kalau UMKM yang lain yang dirasakan bisa jadi sama. Jadi omsetnya habis, nggak ada transaksi, atau bahkan karena ketakutan corona sekarang tutup. Nah, tapi kalau sekarang Jogja sudah mulai rame, hitungannya rame walaupun protokol di mana-mana ya. Kemudian untuk efisiensi banyak yang bertahan ya. Untuk bertahan harus jual aset atau oper kredit atau mulai habiskan tabungan untuk bertahan hidup. Kemudian untuk operasi jadi harus dirumahkan, atau saya bahasa kasarnya kan PHK, tapi bahasa halusnya kan dirumahkan lah gitu. Kemudian ada sektor finansialnya tadi sama, kemampuan bayar sampai awal Juni itu data Apindo. Oke. Nah, ini dia. Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan pertama kali ketika corona ini untuk memimpin perusahaan kita, memimpin keluarga kita, memimpin lembaga kita? Jadi pertama adalah corona ini adalah ujian leadership, ujian kepemimpinan. Jadi pertanyaan pertama adalah, jadi kira-kira ketika corona seperti ini, kita menyelamatkan diri sendiri atau menyelamatkan satu perusahaan? Jadi pemimpin harusnya berpikir bahwa saya nggak bisa menyelamatkan diri sendiri, saya harus menyelamatkan perusahaan saya juga gitu kan. Itu yang saya berulang kali saya sampaikan ke anak-anak, atau lebih tepatnya tangan-tangan kanan saya, wakil-wakil direktur saya di perusahaan, bahwa saya nggak mau selamat sendirian. Gampangannya kalau mau selamat sendirian, tabungan boleh jadi tabungan pemimpin itu bisa lah untuk hidup 1 tahunan gitu kan, tanpa harus kerja, boleh jadi gitu kan. Cuman gimana nasib pegawai kita, gimana nasib guru-guru kita kalau sampai nggak bisa keluar dari problem ini gitu kan. Jadi harus ditanamkan ke pemimpin bahwa kita harus menyelamatkan satu perusahaan, kita harus menyelamatkan satu sekolah, ya guru-gurunya, ya staff-staffnya, ya TU-nya. Jadi kita harus menemukan solusi agar kita bisa menyelamatkan satu perusahaan, satu kapal lah, jangan sampai selamatnya sendirian. Yang kedua adalah melihat ke dalam lagi. Jadi apa sih arti sukses buat kita? Sukses itu kira-kira apa? Sukses itu apakah uangnya banyak? Apakah kemudian, atau jangan-jangan lebih jauh dari itu? Jadi namanya sukses itu kita harus bisa mensejahterakan orang-orang di sekitar kita kan. Katakan sebagai pemimpin kita bisa beli mobil, beli motor, beli HP bagus, beli rumah. Bisa nggak kira-kira itu diduplikasi ke pegawai-pegawai kita? Ya, jadi harusnya ketika kita melihat sukses itu adalah berbagi kesejahteraan, harusnya kita bisa membuat itu pula ada pada staff guru-guru kita juga. Nah, selain itu kan juga apa namanya sukses itu bagi saya adalah bagaimana kita bisa terus berbagi. Jadi walaupun kita susah, kita tetap harus bisa ikut berbagi lah, ikut berbagi dengan sekitar kita, sekeliling kita yang lebih susah, lebih kesulitan. Yang ketiga, pertama, ini ujian mental.
bahwa nanti lebih kuat mana, kita atau corona? Kita sebagai pemimpin atau yang lebih kuat atau corona yang lebih kuat. Jadi corona nggak kelihatan, tapi kalau salah memutuskan, salah mengambil keputusan, ambiar, gitu kan. Jadi jangan sampai karena kita salah memutuskan, ambiarlah semuanya. Jadi yang keempat kemudian sebagai ujian leadership, nanti siapa sih, misal kalau kepaksanya harus dirumahkan, siapa sih yang harus dirumahkan itu kan. Kalau saya belajar dari guru-guru saya, konsepnya gini, jadi kalau memang harus dirumahkan, ada yang dirumahkan, jadi yang dirumahkan nanti adalah kaki tangannya. Jadi kaki tangan yang dirumahkan, tapi orang-orang yang jadi kepala jantung di perusahaan kita, di bisnis kita, di sekolah kita, tetap harus dipertahankan, karena mereka nanti akan menemani kita untuk survive. Jadi saya sudah mempraktekkan ketika separuh anak-anak iframe saya rumahkan, kepaksa banget, itu saya mempertahankan otak-otaknya dan jantung-jantungnya. Nah, orang-orang itulah yang kemudian saya geber untuk ayo mikir bareng, nyari solusi. Gitu. Yang kelima adalah nanti solusinya mau pivot atau banding setir. Nah, ini nanti saya kasih ajari gimana caranya pivot, gimana cara berpikir sistematis untuk pivot. Nah, ini dia. Ini contoh banding setir ya. Contoh banding setir. Banding setir itu kuncinya adalah apapun bisnismu, cukup ikuti pasar. Dimanapun Anda bekerja, udah ikuti pasar aja. Itu banding setir sebenarnya. Jadi makanya ini contohnya yang paling tinggi kan itu medical supply ya. Hand sanitizer, masker, APD, food and grocery, frozen food, sembako, sayur mayur, kurma, personal healthcare kayak tadi herbal, rempah-rempah, jamu, madu. ICT itu video conference, meeting, webinar dan sebagainya itu kan beserta hardware-nya, jualan mic-nya, jualan webcam-nya, jualan kameranya kan. Terus jualan e-commerce, jualan serba online. Nah, jadi di konsep banding setir itu apapun bisnisnya cukup ikut pasar. Contoh kayak tadi yang saya cerita, ada sewa bus, garasinya besar pinggir jalan, kemudian dia jadi jualan jualan toko buah. Nah, itu benar-benar banding setir banget. Teman saya ada juga yang fotografer, dia kemudian jualan herbal, rempah-rempah, empon-empon, jamu gitu. Banding setir. Pokoknya apapun bisnisnya cukup ikuti pasar, dan pasar sekarang ada di sini. Nah, nih pilihannya ini yang hijau-hijau ini. Nih, pilihannya ini. Jadi ini sebenarnya semuanya bisa melakukan. Semuanya bisa melakukan. Nah, problemnya kalau untuk jangka panjang, untuk keberlangsungan usaha, saya tidak yakin ini bisa berlangsung lama. Nah, jadi kalau mau berlangsung lama, harusnya kita menggunakan cara berpikir pivot. Ini dia cara berpikir pivot. Nih, oke. Jadi pivot itu kurang lebih seperti ini. Jadi analog dari main basket itu. Jadi bagaimana caranya ini ketika bisa berpindah posisi, tapi satu kaki masih menjejak. Jadi contohnya gini, jadi pivot itu ada tiga kategori, ada subkategori. Pertama pivot dengan fokus pada SDM. Jadi fokus pada skill dan keterampilan apa yang kita miliki dan SDM kita miliki. Yang kedua fokus pada aset kita, jadi aset produksi kita, punya sekolah, punya komputer, punya tempat pinggir jalan. Nah, itu aset yang kita miliki. Yang ketiga adalah fokus pada database customer. Jadi lihat kolam ikan kita, lihat kira-kira siapa pasar kita gitu kan. Jadi contoh ya, misal fokus pada SDM itu contoh bisa ngajar, bisa menjahit, bisa foto, bisa masak, bisa nyetir. Nah, itu fokus pada SDM. Kalau fokus aset itu tadi contoh punya mesin jahit, punya alat-alat masak, punya kamera foto, punya sekolahan ada komputernya, sekolahan punya kamera, sekolahannya pinggir jalan. Nah, itu aset ya, itu aset produksi. Kemudian database customer ini kita bisa lihat kira-kira siapa sih pengguna kita. Mungkin kalau customer kita, kalau sekolah kan boleh jadi sekolah itu berarti kan anaknya user. Jadi siswanya adalah user. Tapi sebenarnya customer kita kan orang tua. Jadi customer yang membeli jasa kita kan orang tuanya kan. Nah, orang tua kira-kira umurnya berapa? Katakan plus minus 40 tahun. Nah, itu kita bisa kemudian memetakan kira-kira orang tua itu butuh apa di masa work from home gitu. Nah, jadi contohnya kayak gini. Nah, ini dia. Jadi contoh praktik pivot ya.
Contoh tadi ada 3 ya, fokus SDM, fokus aset, atau fokus database customer. Jadi contoh kalau fokus SDM ya, misal SDM yang terbiasa penjahit baju, kita ajari untuk jahit masker atau APD. Jadi fokus pada SDM. Contoh 2, yang biasanya jadi kameramen video. Nah, kameramen video ini termasuk orang yang kehantam parah ketika corona. Jadi orang yang industri perfilman mati suri kan ketika corona ini. Nah, orang-orang yang bisa jadi kameramen, kita ajari untuk kameramennya digunakan untuk live streaming, webinar, seminar online itu kan. Atau yang ketiga, contoh yang biasanya borongan proyek bangunan, kan proyek bangunan banyak yang berhenti kan. SDM-nya bisa dijualkan secara subproyek. Misal jasa perbaikan pipa, jasa perbaikan sumur, jasa perbaikan WC itu kan. Jadi misal kalau katakan guru, misal bapak-bapak, ibu-ibu ya, guru nggak bisa ngajar di sekolah atau ngajarnya harus online, saya kira harusnya bisa nanti jualan kursus online. Jadi misal pagi sampai siang ngajar di sekolah, boleh kan bisa kan sorenya atau malamnya buatlah iklan mengajar privat, nah atau mengajar privat online lewat Zoom itu kan, lewat Google Meet kan bisa kan kira-kira seperti itu ya. Jadi nanti silakan bisa diiklankan. Modalnya kan iklan nggak harus punya website, bisa cukup dengan buat status Facebook kan. Jadi sebenarnya Facebook itu sangat powerful Bapak Ibu. Bang Denny sempat cerita ya. Jadi saya agak lompat. Jadi kayak Syirkah iFrame ini. Nah, ini Syirkah, contoh Syirkah ini. Syirkah ini kan patungan usaha kan. Saya modalnya cuman buat status Facebook. Serius ini. Jadi status Facebook, ketika saya udah punya proposal mau buat cabang baru, saya tinggal buat status Facebook. Saya udah sampai hari ini sudah 3 kali Syirkah dengan kapitalisasi pengumpulan modal sekitar 2,25 miliar. Hanya modal status Facebook. Serius. Jadi benar, tadi biasanya saya postingnya hari Senin pagi gitu. Biasanya Selasa sore udah selesai, udah tutup. Terakhir saya buka sekitar 500 juta. 500 juta di bulan November kemarin. Senin pagi saya posting, Selasa siang sudah habis dengan ada inden orang waiting list sekitar 700 juta. Jadi waiting list itu. Kemarin bulan Maret sebenarnya sebelum corona menyerang itu, saya udah buat proposal untuk cabang kelima. Sekitar 1 miliar modalnya. Itu yang antri udah ada sekitar 700 juta. Cuman karena kondisi tidak mendukung, ya harus saya tahan dulu lah. Karena saya takut kalau harus nambah amanah di tengah pandemi gini. Yang ada aja lagi seret, lagi nggak bagus, masa harus nambah lagi gitu kan. Jadi modalnya cuma buat status Facebook. Nah, saya kira nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa membuat pola yang sama. Buat aja status Facebook, menerima kursus fisika, kursus IPA tiap sore itu kan. Kalau mau daftar silahkan klik WA saya itu kan. Jadi klik WA saya. Jadi itu bisa, saya kira bisa digunakan untuk pivot Bapak Ibu untuk nambah-nambah penghasilan karena skillnya kan udah ada kan. Skillnya udah ada tiap hari. Kalau skillnya udah ada, saya yakin nggak berat. Tapi kalau skillnya belum ada, misal tiap hari ngajar, tiap hari ngajari anak, tiba-tiba harus jualan hazmat, tiba-tiba harus jualan face shield kan berat sebenarnya. Nah, jadi kita maksimalkan skill yang ada yang kita miliki. Yang bisa ngajar, jualah ngajarnya, jualah trainingnya. Saya kira seperti itu. Kemudian fokus aset ya. Misal bayangan saya hotel yang nganggur dibuat untuk paket isolasi mandiri kan banyak ya. Kemudian di Purbalingga ada bumi perkemahan, Purbalingga Jawa Tengah ada bumi perkemahan yang dijadikan tempat isolasi mandiri. Jadi karena lama nggak dipakai buat anak-anak pramuka, kemudian dipakai untuk isolasi mandiri. Jadi udah ada kemah-kemahnya. Itu fokus aset ya. Jadi aset yang kita miliki kita maksimalkan. Kemudian misal tukang cukur yang punya banyak alat cukur bisa disewakan harian. Itu di Jogja ada. Orang tukang cukur namanya Arfa Barbershop punya 60 cabang di Jogja karena orang-orang pada takut cukur rambut kan. Karena takut droplet sehingga cukur rambutnya sepi. Kemudian dia jualan sewa alat cukur rambut. Nah, mungkin ada yang punya usaha cukur rambut juga bisa gunakan cara ini. Kemudian atau
fokus pada aset. Contoh yang saya lakukan kan kamera-kamera kami nganggur karena wisata dan eventnya minim, itu kemudian kita bundling, kita jualan sewa alat live streaming gitu. Jadi alatnya sama tapi judul iklannya beda. Biasanya kan sewa kamera video syuting. Nah, sekarang karena yang lagi ngehit yang lagi ngehit live streaming sama webinar, kita jualannya itu. Sewa alat live stream, sewa alat webinar. Itu sebenarnya kan hanya ganti judul, tapi alat sama sebenarnya. Nah, itu otak kanan memang harus dipikirkan. Harus direnungkan. Yang selanjutnya fokus database. Ini fokus customer ya. Siapa sih yang beli jasa kita? Jadi, misal kalau kita terbiasa jual fashion atau kosmetik ke ibu-ibu muda, karena pasarnya sama, ini sebenarnya bisa di-pivot. Jadi biasanya ibu-ibu muda yang beli busana kita, sebenarnya kan dia ketika di rumah dia harus masak. Biasanya kebanyakan masak. Itu bisa kita juali frozen food. Bisa dijuali mainan-mainan anak. Jadi dengan customer sama misal bapak ibu-ibu di sekolah punya database wali murid ada sekitar 200-300 itu kan. Nah, kira-kira wali murid itu butuh apa sih di rumah itu kan? Butuh frozen food kah? Butuh makanan-makanan sehat kah? Itu kan, atau mainan-mainan anak yang edukatif. Nah, itu kan bisa dicari celahnya. Yang kedua, fokus database misal ada tadi teman saya, dia tour travel ya. Tapi tour travelnya korporat. Jadi yang biasa dilayani itu perusahaan-perusahaan. Paket-paket korporat, paket perusahaan 300, 400 perusahaan sekali order itu, dia ternyata bisa jualan paket lebaran sebenarnya kemarin. Jadi teman saya yang jualan tour travel itu, dia karena punya database perusahaan gede itu ditembusi pimpinannya, ditawari untuk beli paket parcel lebaran sebenarnya. Nah, itu bagus, laris banget. Nah, jadi itu sebenarnya itulah ide-ide yang bisa keluar ketika kita tenang, kita kemudian kita tenang dan kemudian memacu diri bahwa pasti ketemu gitu kan. Nah, yang ketiga untuk database contoh ya. Jadi sama-sama klien saya butuh kamera peralatan multimedia, saya jualnya pengadaan studio live streaming. Jadi sekarang itu saya setelah tahu pasar ya, bahwa sekarang pasarnya live streaming webinar, saya kemudian semua unit usaha saya arahkan ke live streaming webinar. Rental kameranya, jualan paket, sewa alat live streaming. Toko kamera saya minta untuk jualan alat-alat live streaming. Jadi alatnya sama, tapi beda jualannya kan. Terus perusahaan jasa multimedia saya minta jualan jasa live streaming, jasa webinar, sampai kemarin terakhir ketemu sewa Zoom. Jadi kita arahkan semuanya ke sana lah, tanpa kecuali. Kalau sudah ketemu pasarnya. Nah, ini contoh-contoh pivot ala iFrame. Jadi ini contoh jasa pengajian live streaming. Jadi kan kita jualan sebenarnya produknya udah ada selama ini kan. Video syuting, tapi karena yang lagi ngehit kata-kata live streaming, kita buatin lah paket live streaming. Ini jasa webinar, jasa foto produk gratis, tak gratis sih foto produk. Karena tadi niat saya kemarin nyari database lah, sekalian biar anak-anak staff iFrame ada kerjaannya lah gitu kan. Kemudian ada ini, sewa akun Zoom Premium. Ini saya jualan alhamdulillah. Hari ini ada sekitar 3 meeting yang kami handle. Kemudian ini tadi paket sewa alat live streaming untuk toko, untuk sewa saya. Nah, ini ada juga saya pengadaan studio. Jadi membuat status Facebook bahwa kita juga melayani pengadaan studio untuk sekolah, untuk lembaga training. Lumayan ini bulan lalu saya udah dapat sekitar 3 klien untuk pengadaan studio gitu kan. Jadi tambahan keren. Mungkin Bang Dendi karena punya keahlian di sana di Padang bisa juga jualan paket pengadaan studio gitu kan. Udah tahu alat-alatnya apa aja itu kan. Nah, ini contoh Bang Ide pivot. Jadi tadi dengan cara berpikir bahwa ada 3 subkategori pivot, ada berdasarkan SDM, berdasarkan aset alat atau berdasarkan database. Ini kemudian saya minta staff saya atau lebih tepatnya tangan-tangan kanan saya untuk mereka nyebutin, tolong iFrame bisa melakukan apa aja sih. Nah, ini screenshot di grup WA atau leader. Jadi pimpinan usaha saya. Nanti boleh jadi bapak-bapak yang kepala sekolah atau kepala dinas atau pemimpin perusahaan minta aja dengan kasih 3 kategori itu, tolong dong bantu mikir perusahaan kita, sekolah kita,
atau lembaga kita bisa pivot kemana aja. Ini nanti kan mereka ikut bantu mikir. Ini contoh. Ini contoh data saya yang kemudian saya saya eksekusi satu persatu. Jadi intinya apa namanya kita ajak duduk bareng staff-staff kita atau mungkin bisa partner kita, suami kita, istri kita. Jadi kita ajak mikir bareng, ayo gimana cara lepas dari masa pandemi, cara lepas dari badai ini. Nah, ini ayo diisi bareng-bareng listnya. Nanti siapa tahu kita ketemu rezekinya di situ. Oke. Jadi intinya berubah atau punah. Jadi di hari ini kalau kita merasa bahwa bisnis kita, perusahaan kita, lembaga kita berada di garis di mana di kategori merah atau oranye, kita harus mau berubah atau punah. Ini serius. Di Jogja, saya udah lihat dengan mata kepala sendiri. Kalau ini kan di Kalimantan katanya, KFC. Di Jogja, saya udah lihat dengan mata kepala sendiri, Pizza Hut jualan di pinggir jalan. Sekitar ada 3 atau 4 titik di Jogja, Pizza Hut jualan di pinggir jalan. Ya karena memang harus berubah. Orang kalau nggak mau berubah, ya punah aja kan. Jadi sekarang di masa pandemi ini kan bukan siapa yang paling kaya kan, bukan siapa yang paling kaya, siapa yang paling pintar, tapi sebenarnya siapa yang paling bisa bertahan. Jadi survival of the fittest kan, siapa yang paling bisa beradaptasi terhadap kondisi, kemudian ya tadi nyari solusi, nyari ide-ide baru, dan kemudian bisa diaplikasikan. Oke, hampir selesai. Jadi ana inda dzoni abdi bi, jadi kalau Allah itu ada di prasangka hambanya kan. Jadi nangis boleh, susah boleh, tapi kita harus yakin bahwa kita bisa melewati ini semua. Kalau kita yakin bisa, insya Allah Allah pun juga akan mengabulkannya. Jadi selama COVID, saya kira harus punya produk baru, sekolah juga harus punya layanan baru, harus punya ilmu baru, layanan baru, boleh jadi nambah SDM baru, alat-alat baru, karena belum tentu setelah COVID kehidupan akan sama. Karena nggak ada jaminan. Nanti setelah COVID, wisata akan ramai lagi, kemudian event-event akan ramai lagi, sekolah akan ramai lagi, kan belum tentu. Karena kita sudah lihat sendiri kan, di Cina sekolah dibuka, nyebar lagi. Kemudian di Eropa, Finlandia kalau nggak salah ya, sekolah dibuka, nyebar lagi. Itu kan, jadi kita belum tentu ini kapan berakhirnya. Kita nggak tahu, kalaupun ini sudah berakhir, apakah akan sama keadaannya dengan sebelumnya kemarin. Jadi kita harus berubah. Kalau nggak berubah, ya punah itu. Oke. Itu dari saya. Jadi pantang mundur, harus siap berubah karena kita bersiap menyambut kemenangan. Insya Allah ada musim semi pasca pandemi. Terima kasih. Monggo kalau mau ada pertanyaan, tapi jangan sulit-sulit pertanyaannya. Kok nggak kedengaran, Bang Dendi? Lagi di off, oke. Baik, itu tadi menarik dari Mas Zulfi ya, pemaparannya bagaimana untuk bertahan di masa pandemi. Bagi yang memiliki pertanyaan, kita persilahkan untuk menyampaikannya di sini. Namun mungkin saya sedikit cerita ya. Jadi kalau kita melihat pandemi ini secara negatif, memang pasti akan berpikir ini jadi sebuah kesusahan yang luar biasa gitu. Cuma mungkin bagi saya yang biasa kerja dari rumah, dan biasanya kan kalau orang sudah berangkat kerja, itu yang kerja dari rumah atau wira swasta itu pasti akan berasa sepi, beda gitu. Yang saya rasakan sekarang sebenarnya ada sisi-sisi positif. Misalkan tetangga yang biasanya pagi sudah pergi anak sekolah, kemudian orang tuanya pergi, sekarang saya lihat pagi sepedaan sama anak gitu. Jadi banyak tempat-tempat wisata yang mungkin sekarang keluarga berkumpul. Orang lebih merasakan makna keluarga. Karena biasanya mungkin karena rutinitas jadi tidak ada waktu, sekarang malah memiliki waktu yang sangat banyak. Nah, itu poin-poin pentingnya mungkin. Yang kedua, orang lebih sadar akan gaya hidup sehat. Jadi kalau yang sebelumnya nggak buah sayur penjualannya tidak terlalu banyak, sekarang malah menjadi komoditas yang sangat dibutuhkan gitu. Nah, kemudian yang lain dari sisi personal, banyak yang dari kita yang mulai memikirkan masalah manajemen keuangan.
Jadi seperti yang disebutkan Mas Zulfi tadi, saya ada teman yang punya rental mobil, itu untuk cicilannya saja itu sebulan 36 juta dari mobil yang direntalkan. Waktu sebelum corona kalau kita bilang gini, Bang nggak khawatir nanti cicilan macet apa gimana? Wah santai saja, ini kalau mobil udah keluar setengah saja itu cicilan udah selesai gitu. Nah begitu corona nggak tahu sekarang kabarnya sudah tidak terdengar lagi. Jadi yang dulu apalagi yang senang sekarang aktivis anti riba ya. Jadi sangat sangat punya sampel yang jelas bahwasanya memang pola kita dalam mengelola uang harus dirubah dari yang biasanya berbasis pinjaman, berbasis kredit harus mulai berpikir dengan berbasis cash gitu. Nah, ini adalah poin-poin positif yang bisa kita dapat ya. Kenapa kita bilang positif? Karena corona ini memaksa kita belajar. Contoh di Madani kita rencana bikin studio multimedia itu udah dari tahun yang lalu gitu, tapi selalu terhalang waktu dan lain sebagainya. Sekarang alhamdulillah dalam 2 minggu studionya sudah jadi gitu. Jadi memaksa. Guru-guru juga begitu, yang sebelumnya kalau diminta belajar editing video itu cari waktu susah, sekarang sudah bisa dan cukup bagus-bagus, mengejutkan. Jadi guru-guru yang biasa ngajar, yang TU, sekarang udah bisa bikin konten. Mungkin kalau Madani mungkin pivotnya ke bikin channel YouTube nanti Mas Zulfi. Nah nanti juga sudah disampaikan beberapa ide oleh Mas Zulfi. Nah salah satu contoh yang kita lakukan, itu yang menarik adalah begitu corona terjadi, itu saya nelpon direktur perguruan, itu minta dibelikan 3D printer. Jadi kita minta dibelikan 3D printer. Kenapa kita minta 3D printer? Karena kita melihat di US waktu itu trennya peralatan medis memang jadi sangat sangat langka sehingga sebagian besar tenaga medis itu malah terbantu dengan hadirnya 3D printer. Akhirnya kita bikin ini masker 3D printer. Ini di print ini. Jadi yang dari awalnya iseng, sekarang alhamdulillah udah 500-an lebih ya. Dijual akhirnya. Kenapa dijual? Karena banyak yang minta gitu. Jadi ini adalah contoh-contoh peluang yang muncul di tengah pandemi. Tapi memang semuanya butuh proses belajar. Kayak ini kita belajar lagi dua mingguan mungkin. Seminggu begadang, nyoba-nyoba gitu. Artinya selalu harus ada proses belajar. Tapi dengan belajar itu artinya kita akan punya skill yang lebih, yang siap untuk menghadapi tantangan yang berikutnya. Nah, sekarang kita sudah ada beberapa masuk pertanyaan. Mungkin Mas Zulfi bisa langsung dilihat juga. Pertanyaan pertama, bagian manakah dalam kompetensi leader yang penting dibangun saat ini? Gitu. Jadi sekolah bakalan buka tutup lagi. Pertanyaannya bagaimanakah yang dalam kompetensi leader yang urgen yang dibangun saat ini. Kemudian ada juga yang menanyakan, ini malah melihat dari sisi sirkohnya ini Mas Zulfi. Bagaimana caranya untuk meyakinkan investor? Karena bagaimana Mas Zulfi bisa meyakinkan investor untuk metode sirkoh tadi. Baik, langsung kepada Mas Zulfi, mungkin bisa dijawab 2 pertanyaan tadi sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, saya biasanya kalau ada meeting itu, semua pembicara saya jadikan co-host. Nah, itu salah satu triknya. Salah satu trik di pengelolaan webinar saya itu biasanya semua pembicara saya jadikan co-host. Jadi ketika di co-host kan dia jadi punya kuasa untuk mute unmute gitu loh. Ya, sharing. Oke, jadi ada 2 pertanyaan gitu. Pertama kompetensi leader, yang kedua cara meyakinkan investor. Nah, ini saya pakai triknya NLP dulu. Jadi saya jawab yang gampang, karena langsung jawab yang susah nanti jadi drop mental saya. Jadi saya jawab yang gampang dulu aja. Cara meyakinkan investor ya, dari Mas Roni Afrizal.
Oke, deh. Jadi bagaimana cara meyakinkan investor untuk usaha kita? Jadi syirkah itu, ini saya belajar dari namanya Bambang Setiawan, ada di Facebook. Nama grupnya Syirkah Umat, Coach Bambang Setiawan. Jadi syirkah atau ngumpulin investor itu sangat tidak disarankan untuk pengusaha pemula. Jadi sebenarnya itu disarankan untuk pengusaha yang sudah punya produk, sudah punya perusahaan, kemudian mau diduplikasi. Jadi coach saya itu, coach Bambang itu, dia bisa punya dia kan usahanya namanya Kangkung Bakar. Itu rumah makan dia nembak nempel pasarnya Solaria. Jadi di mana di mall-mall, kalau Solaria kan masakannya masakan rumahan kan, tapi di mall. Nah, coach Bambang itu nempel sebelahnya dengan masakan ala penyet-penyetan tuh loh. Mungkin tahu ya istilah penyetan ya. Jadi sambel-sambelan itulah kira-kira di mall itu di tem. Jadi cabang 1 dan cabang 2 itu dimodali sendiri. Jadi dia punya modal sendiri, pelan-pelan dimodali sampai di titik 2 tahun sudah jalan, sudah kelihatan pemasukannya, sudah kelihatan polanya, baru disyirkahkan, baru melibatkan investor dari luar. Jadi saya pun juga seperti itu, Mas Roni Afrizal. Jadi saya tahun 2012 mulai iFrame itu juga dalam tanda kutip saya nggak pakai modal sebenarnya, karena saya menang lomba BRI Wirausaha, dapat modal sekitar 150 juta. Jadi dari modal itulah kemudian saya putar. Jadi tapi itu kan dulu lomba, jadi bukan investasi orang, gitu kan. Jadi lebih tepatnya, nah setelah saya itu cabang pertama saya itu 2018, berarti setelah 6 tahun saya muter dengan uang hasil saya menang lomba itu di tahun 2018 saya baru buka cabang kedua dengan modal sendiri. Jadi keuntungan saya dari cabang pertama itu saya sisihkan sekitar 200 jutaan untuk buka cabang sendiri. Nah, setelah saya tahu polanya, oh gini toh caranya membuat cabang, gini toh cara ngelola SDM-nya. Jadi yang biasanya yang jaga cuma 1 orang harus jadi 2 orang. Yang biasanya jaganya 2 orang jadi 4 orang, marketingnya 2 jadi 4 gitu kan. Nah, setelah saya tahu rasanya punya cabang, setahun berjalan baru saya main syirkah. Jadi saya baru jadi tahun ke-7 berarti ya. Tahun ke-7 baru saya kemudian bisa syirkah. Jadi setelah orang tahu, nanti sebenarnya ketika orang sudah tahu track record kita, sudah tahu kita punya usaha apa, dan itu sering kita share di Facebook, sering kita ceritakan, orang akan trust sendiri, Kak. Jadi misal Mas Roni katakan ya punya usaha, misal katakan punya usaha jualan madu gitu. Ya, sering cerita aja di Facebook. Perkara nanti di Facebook bukan pembeli kita nggak apa, kan biasanya di Facebook itu kan banyak kan teman-teman kita kan, sedangkan teman-teman kita belum tentu pembeli loh. Nah, cuman ini kita lagi nyimpan modal sosial nih, kita lagi kumpulin modal sosial, nanti suatu titik ketika orang-orang sudah tahu track record kita, sudah tahu nama besar kita di bidang, misal bidang saya bidang rental, bidang multimedia, itu ketika saya kemudian akhirnya nyerah, saya buka kemitraan, buka saham, itu orang-orang mau ikutan, oh karena dia udah 8 tahun usaha kayak gini. Ketika ada masalah rental di Kemplang itu atau di bawah lari kameranya, dia bisa menyelesaikan. Usahanya naik terus karena punya cabang, nambah kru, ordernya nambah, produknya nambah macam-macam gitu. Jadi saya kira investor itu diyakinkan bukan dengan kata-kata, tapi dengan track record. Dan track record itu kita bangun kan. Nah, kita bangun bertahun-tahun, kurang lebih seperti itu. Kemudian kompetensi leader ya. Nanti semoga sudah mewakili ya pertanyaannya. Jadi menurut saya kalau usaha pertama, syukur usaha itu jangan pakai modal sendiri lah. Kalau kata guru saya itu pantang. Jadi ada salah satu guru saya, dia punya mazhab nggak mau punya usaha dengan nggak mau bikin usaha dengan modal sendiri. Jadi usaha itu harus pakai modal orang lain. Tapi kalau bagi saya usaha pertama harus modal sendirilah. Jadi kita tahu rasanya nyisihkan keuntungan, nyisihkan uang dari kantong sendiri untuk membangun usaha. Selanjutnya setelah jalan, setelah tersistemasi, setelah punya pegawai, setelah punya toko, setelah punya sistem keamanan, sistem marketingnya, itu baru bisa disyirkahkan. Yang kedua, kompetensi leader. Sebentar. Kompetensi leader apa yang
penting di era pandemi ini ya. Kalau saya yang paling penting itu menurut saya, jadi mungkin kalau nanti mau cari ya namanya talent mapping. Jadi talent mapping itu ilmu untuk memetakan sebenarnya kita punya bakat apa aja sih, punya bakat-bakat apa aja yang bisa dimaksimalkan. Namanya talent mapping dari Abah Ramayani. Mungkin kalau yang belum pernah ikutan bisa ikutan. Itu saya sangat saya sarankan. Itu karena sangat berguna banget bagi saya untuk memetakan staff saya yang ini bagusnya di marketing, staff saya yang ini bagusnya di HRD, yang ini bagusnya di operasional. Nah, jadi nanti dengan kalau sudah tahu kekuatan masing-masing staff kita bisa memaksimalkan mereka. Nah, kalau untuk pemimpin tertinggi, menurut saya yang paling penting itu kan paling pertama sebenarnya menurut saya itu responsibility. Jadi tanggung jawab. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu dia nggak cuma mikirin diri sendiri, tapi dia harus berpikir bahwa ketika saya berhenti di sini, ketika saya kalah dengan corona, nanti akan ada banyak perut-perut yang kelaparan, akan ada banyak-banyak anak-anak atau keluarga yang tidak bisa ikutan makan, tidak bisa ikutan sejahtera dari usaha kita. Nah, dari situlah kemudian kita bisa kemudian jalan ketika kita merasa punya tanggung jawab, kita kemudian harus nggak boleh kalah gitu kan. Nah, selanjutnya yang lain-lain kan bisa jadi misal di talent mapping ada istilahnya futuristik. Jadi bisa melihat masa depan. Jadi bisa melihat bahwa nanti polanya kemana sih setelah pandemi, ke arah mana sih polanya setelah jadi dengan pola seperti ini kita harus ambil cara apa. Nah, nanti kita bicaranya juga dengan data ya. Jadi contoh tadi saya bicara data kan dekode. Jadi kita survei dekode kira-kira seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau data survei itu kan ada hal-hal yang aneh ya. Misal di data dekode, data Neil Patel, data Yusuf Hadi yang sering viral soal pandemi itu ada satu kategori bisnis yang nggak terdeteksi sama sekali. Sepeda. Jadi sepeda itu unik banget. Jadi saya baru baca kemarin. Jadi di data manapun itu nggak terdeteksi. Ternyata sepeda bisa laris, ampun-ampunan lah larisnya. Sekarang di Jogja orang mau beli sepeda itu udah kayak antri di pasar gitu kan. Cuman ya hati-hati. Saya kalau hati-hati kalau dengan bisnis yang kayak gitu kan istilahnya kan monkey bisnis. Jadi cepat naiknya, cepat hilangnya. Hati-hati aja. Jadi saya nggak terlalu suka dengan monkey bisnis kan. Dulu ada es kepal Milu itu kan gelombang cinta. Itu hati-hati dengan bisnis yang cepat naik, cepat turun kayak gitu. Oke. Ya, monggo. Kalau silakan kalau ada pertanyaan lain lagi. Ini saya langsung baca, boleh baca atau harus dari Bang Dendi dulu ya? Boleh, silakan langsung. Jadi yang tadi itu Pak Roni itu salah satu pengurus yayasan kita. Oh, gini. Dan kebetulan emang bisnisnya madu. Tapi belum bisnis, baru jualan madu. Jadi sebenarnya contohnya pas nyambung. Silakan langsung Mas Zulfi, itu ada pertanyaan selanjutnya itu bisnis dari mulai umur berapa dan kenapa memilih bisnis gitu. Kemudian ada lagi, kalau dari pengamatan Mas Zulfi, sektor pendidikan Jogja bertahan di masa sulit ini bagaimana? Mengingat Mas Zulfi yang berhubungan dengan sekolah-sekolah karena menyewakan peralatan ICT. Silakan Mas Zulfi. Siap, oke, terima kasih. Jadi dari Pak Seprianto Caniago, mulai bisnis umur berapa? Saya bisnis umur, berarti saya lulus kuliah sekitar tahun 2012. 2011, sekitar umur 23 tahun. Sebenarnya kalau setelah saya masuk di komunitas bisnis, itu ternyata telat juga masuk baru umur 23 tahun. Karena ternyata di komunitas banyak yang mulainya dari SMA, SMP, dari awal-awal kuliah. Saya sebenarnya telat, tapi ya kalau mau membela diri ya memang saya ketika kuliah kan saya bangun asetnya kan, bangun modal sosialnya di gerakan Muhammadiyahnya itu. Jadi alhamdulillah saya sekarang jadi anggota tim media juga namanya di lembaga cabang ranting PP Muhammadiyah. Jadi secara bisnis saya memang telat masuknya umur 23 tahun. Saya masuk bisnis juga sebenarnya karena dulu berkah itu jadi adik kelasnya Bang Dendi di Eagle Award Metro TV itu. Dulu sempat punya bayangan, enak ya, kayaknya enak jadi Jakarta gitu kan. Kerja di Jakarta, berangkat pagi, pulang sore gitu. Terus bisa beli macam-macam karena gajinya banyak. Ternyata setelah dilakukan sendiri, ternyata juga sedih rasa hati itu kan. Berangkat pagi-pagi, 2 jam di perjalanan, malamnya pulang. Ketika Eagle itu Ramadan. Jadi ketika Ramadan itu,
sering kami pulang itu ketika azan Isya. Jadi kita baru selesai editing azan Isya itu. Jadi ketika azan Isya kami pulang itu di kendaraan sambil perjalanan pulang ke penginapan itu, saya dengerin orang sholat itu loh, sholat tarawih itu loh. Terus hati saya sedih, ya Allah, saya tuh jauh-jauh ke sini terus hanya untuk sholat tarawih aja saya tinggalkan, terus apa yang saya cari gitu kan. Jadi ketika itu saya sedih banget. Ini pokoknya, jadi saya pikir setelah selesai Eagle ini, saya udahlah cukupan lah. Saya udah cukup tahu Jakarta, kurang lebih 6 bulan kan, 6-8 bulan kita wirawiri tinggal di Jakarta selama proses itu. Dan saya memutuskan untuk saya harus pulang ke Jogja, saya siap mulai apapun, saya mulai apapun, yang penting halal gitu kan. Dan kemudian saya nanamkan mindset, insya Allah saya tinggal di Jogja, tapi gaji Jakarta lah. Ya, alhamdulillah kelakon lah. Alhamdulillah sampai titik ini udah ya banyak hal yang saya syukuri, banyak hal yang sudah saya rasakan panennya gitu kan. Jadi saya termasuk masuk dunia multimedia karena memang dalam tanda kutip skill saya seperti itu kan. Saya semenjak masa sekolah emang senang dengan gadget, senang gonta-ganti HP, sebenarnya gonta-ganti HP, gonta-ganti laptop. Nah, jadi sekarang alhamdulillah di fase ini kalau ada orang nanya, "Mas, punya kamera berapa?" gitu kan. Jadi kalau sekarang saya jawabnya, butuhnya berapa kameranya gitu kan. Butuh berapa kameranya gitu kan. Kalau mau, "Mas punya laptop berapa, Mas?" Nah, butuhnya berapa laptop gitu kan. Jadi apa ya? Sebenarnya dunia rental ini dia sebenarnya menjawab mimpi saya, menjawab kesenangan saya terhadap obsesi saya terhadap, mungkin kalau Bang Dendi kan levelnya geek kan, levelnya geek. Jadi tukang oprek. Kalau saya sebenarnya lebih senang aja, jadi senang gonta-ganti HP, senang gonta-ganti laptop, ngerasakan banyak sistem. Jadi alhamdulillah dengan punya usaha ini saya bisa ngerasakan banyak merek laptop, merek HP, merek kamera. Kira-kira bisa boleh jadi nyebut apa aja, alhamdulillah sekarang punya itu kan kurang lebih. Oke. Dari di strip 01, Mas kalau pendidikan di Jogja seperti apa ya? Jadi saya kebetulan saya sebenarnya terakhir kemarin sempat ditelepon sama Majelis Dikdasmen Muhammadiyah. Dikdasmen itu Dikdasmen Pendidikan Dasar dan Menengah yang ngurusi pendidikan di Muhammadiyah. Tapi saya menolak untuk gabung karena saya hanya mau bantu khusus di multimedia. Jadi saya pun sekarang aktifnya di LPCRPP juga ngurusi media, di Pemuda Muhammadiyah saya juga ngurusi media, terus di Kokam Nasional juga ngurusi media. Tapi kalau di Dasmen harus bantu pendidikan, saya bingung kira-kira mulai dari mana. Dulu pas ditawari masih sebelum ada COVID ya, jadi saya nggak punya ilmunya dan saya merasa di usia ini sudah cukuplah untuk mempelajari hal di luar multimedia gitu kan. Jadi kalau yang saya tahu sekarang, kemarin saya sempat ngobrol dengan Dikdasmennya yang baru, ada wacana kalau di Jogja itu yang pendidikan Muhammadiyah mau disatukan. Jadi mau disatukan, dibuatin konten yang terpadu gitu. Jadi tadi yang saya cerita tadi, misal MGMP Fisika SMP Muhammadiyah se-Jogja kumpul, jadi terus mungkin sekian belas video untuk sekian belas pertemuan selama 1 semester, yang matematika kumpul, yang geografi kumpul, itu. Cuman kan sekarang posisinya belum mulai sekolah ya. Kalau nggak salah kan ini baru proses PPDB, lagi proses penerimaan siswa baru, dan sekarang semuanya kan online. Serba online sekarang. Semuanya sepertinya nggak ada pertemuan fisik, di mana-mana posternya harus online. Jadi saya belum tahu prakteknya seperti apa, tapi dugaan saya nanti semuanya memang harus basisnya online ya. Jadi sudah nggak bisa dilawan lagi bahwa dunia berubah. Termasuk juga wisuda pun juga sudah banyak wisuda online. Saya sudah handle sekitar 4 atau 5 wisuda online di Jogja. Jadi wisuda pun juga wisuda online. Ini kalau yang kampus kemarin yang udah wisuda online, UGM sudah ada sekitar bulan April, tapi statusnya wisuda fakultas. Kalau wisuda yang tingkat universitas sepertinya belum ada. Nanti kita lihat aja mungkin kira-kira bulan Juli Agustus ini seperti apa. Kalau ada kampus-kampus yang wisudanya apakah juga akan nyoba wisuda online, karena udah ke sana kan. Kalau harus memaksa pertemuan juga susah. Terus semoga menjawab ya, nanti kalau nggak puas nanti bisa jawab gitu kan. Oke. Pak mau nanya, ini Wilda Fitri, Mbak atau ini Pak atau Ibu ya. Pak mau nanya, apakah jualan makanan ringan bagi pemula sebelum dipasarkan harus ada izin usaha dulu, Pak? Terima kasih. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya administratif itu kuncinya gini. Usaha itu kan yang penting itu jualan dulu. Sebentar, saya screen share habis ini. Jadi ada namanya 5 tangga bisnis. Ini guru saya namanya Mas Jaya Setiabudi.
Sebentar, saya screen share. Ini bisa untuk belajar yang belum punya usaha, nanti bisa apa namanya, yang sudah punya usaha atau belum punya usaha bisa untuk jadi bahan belajar. Nah, ini untuk Mbak Wilda Fitri atau Mas Wilda Fitri. Mohon maaf, saya mungkin nggak akurat. Nah, jadi gini, sebenarnya usaha itu kan ada 5 tangga bisnis, ada 5 tahapan. Jadi ada starting, mulai usaha, profiting, maksimalkan profit, systemizing, didokumentasikan, disistemasi, dirapikan gitu istilahnya, dan multiply, diduplikasi, buat cabang, buka toko kedua, buka toko ketiga, sampai ada kelima investing. Jadi kita invest keluar itu kan. Jadi setelah kita selesai dengan diri kita ikut invest orang lain. Kurang lebih itu. Jadi kalau pertanyaannya apakah kalau mau jualan makanan ringan harus izin dulu? Jadi ini sebenarnya berlaku untuk semua usaha. Perizinan itu atau semua yang sifatnya dokumen perizinan, entah nanti buat PT, buat CV, buat IRT, apalah, buat verifikasi halal, itu tempatnya ada di fase systemizing. Itu lama loh, Mas atau Mbak ya, saya kurang tahu. Mohon maaf. Jadi itu lama prosesnya, perizinan. Jadi kalau kita nunggu perizinan, kita nggak menghasilkan. Contoh saya ya, saya dulu buat CV aja 6 bulan. Proses CV, padahal saya pakai notaris. Buat proses CV iFrame Multimedia yang pertama itu tahun 2012, itu pakai notaris saja 6 bulan selesainya. Kalau kita harus menunggu perizinan baru bisa mulai usaha, kapan mulainya nanti? Itu kan. Nah, sedangkan sekarang kan yang penting kalau di starting, udah mulai aja dulu, iklanin dulu aja, iklanin di Facebook, iklanin di OLX, iklanin di Shopee, iklanin di Marketplace, nah, semuanya lah tempat yang bisa untuk jualan Instagram. Mulai dulu aja, mulai buat iklannya. Bahkan kalau perlu, menurut saya, usaha itu kan nggak perlu kita punya produknya sebenarnya kan. Kunci usaha sebenarnya marketing kalau boleh saya potong ya. Kunci usaha pertama kan sebenarnya marketing. Jadi kita bisa jualkan, walaupun itu produknya orang lain. Jadi kayak saya jujur aja, saya buka dulu ya. Akun saya jualan sewa akun Zoom itu kan saya nggak punya akunnya. Dulunya saya nggak punya akunnya, saya pakai punya akun orang lain. Kerjasama aja. Cuman sekarang setelah larang, kemudian saya beli sendiri. Itu dulu saya pas jualan jasa video, saya nggak punya kameranya, pakai kamera orang lain rental. Saya nggak, kemudian ketika ada project company profile, wah ini company profile gede-gedean nih, saya nggak punya krunya, ya udah pakai kru orang lain aja. Penting saya bisa buat iklannya. Saya buat iklan di mana aja sih ya, macam-macam, di Facebook, fanpage, Instagram, semua OLX, semua saya buat iklan. Jadi kalau mau mulailah dengan buat iklan. Snacknya dari mana? Snacknya reseller aja, reseller atau jualan punya teman orang, nanti kalau ada transaksi baru diambil. Jangan sampai kita gara-gara ngurus izin usaha, kemudian kita ciut. Nah, jadi contoh tadi kayak tadi kan ada pertanyaan soal leadership dan soal syirkah. Nah, tadi menggunakan trik NLP itu istilahnya. Jadi triknya kita jawab yang gampang dulu. Jadi kayak gini saya pilih yang gampang dulu. Jadi kalau langsung susah nggak bisa jawab, kemudian saya ciut mentalnya. Tapi kalau kita melakukan yang kecil-kecil dulu, kemudian kecil-kecil kita sukses, kecil-kecil sukses, akhirnya kita siap dengan hal yang besar. Nah, gitu kurang lebih. Jadi mulai dulu aja. Nanti setelah mulai ada pemasukan, kemudian nanti mulai profit, sudah mulai menghasilkan, ada profitnya bisa untuk nambah produk, bisa untuk beli produk, bisa untuk ulaan, bisa untuk punya toko. Nah, nanti baru disistemasikan. Kalau punya pegawai ya harus ada KPI-nya, harus dia job desk-nya jelas, masuk jam 8, pulang jam 5, selama jam 8 sampai 5 itu ngapain aja, itu sistemasi itu. Punya toko, ada prosedur keamanannya, ada prosedur pencatatan keuangannya, itu masuk di sistemasi, dan itu berat. Mungkin dilakukan di awal. Kalau kita lakukan di awal, bakal pusing nanti, malah hancur usaha kita. Oke, lanjut. Pak Wahid Nova Putra. Bagaimana caranya kita menyeimbangi antara tugas dengan usaha bisnis yang kita jalani nanti agar bisa tetap maksimal. Sebagai contoh, kita seorang guru yang fokus pada persiapan pembelajaran peserta didik. Di sisi lain, kita juga ingin mengembangkan usaha di bidang pertanian seperti berkebun jagung. Ini mau jawab frontal atau jawab halus? Kalau jawab halus ya disambi. Jadi saya kira semua orang juga waktunya sama 24 jam. Ini kalau jawab halusnya ya, semua orang punya waktu 24 jam. Saya kira mestilah ada waktu kosong. Ada waktu kosong
barang 1-2 jam dalam sehari, yang penting kita disiplin aja. Saya dulu awal-awal mulai usaha juga saya mendisiplinkan diri dulu ketika itu. Jadi saya dulu ketika punya pegawai ya, saya pagi sampai malam sekitar jam 8 malam itu saya jaga, gampangnya saya jaga rental lah itu kan. Tapi malam mulai setelah jam 10 dulu karena belum punya anak ya, jadi lebih fleksibel waktunya. Malam setelah jam 10 jam 12 saya selalu buat iklan. Saya rutin buat iklan terus. Jadi alhamdulillah ada titik ini di mana ketika iklan kita sudah ribuan, saya udah nggak tahu di mana aja saya buat iklan posting saya. Itu kemudian kan rezeki datang sendiri kan. Kita kan nggak tahu hari ini orang ngeklik iklan kita yang mana, kan tiba-tiba datang, tiba-tiba ada permintaan, ada yang minta mic, ada yang minta jasa Zoom, ada yang minta jasa live streaming, ada yang mau sewa alat duplikat CD, ada yang mau sewa TV. Nah, itu karena hampir setiap hari dulu saya iklan. Nah, kemudian setelah saya tahu caranya gitu, saya kemudian menduplikasi mensistemasi. Jadi saya punya pegawai itu saya khususkan. Jadi ada yang ngurus Facebook sendiri, ada yang ngurus Instagram sendiri, ada yang ngurus OLX sendiri gitu. Sebentar, kok tadi hilang. Jadi cara halusnya seperti itu. Kalau cara halusnya disiplin sehari 1-2 jam untuk menekuni bidang yang kita inginkan. Nah, kalau cara kasarnya ini bahasa guru-guru saya ya. Jadi nanti nggak ada sesuatu yang kalau disambi dia bakal maksimal. Nah, itu aja sih clue-nya. Jadi kalau kita mau hasil besar, kita harus berani mengambil keputusan yang besar juga. Kurang lebih seperti itu. Nanti bisa ditafsirkan sendiri gitu kan. Jadi harus all out, harus berani ambil resiko, dan insya Allah high risk high profit. Jadi ketika kita berani mengambil resiko yang tinggi, profit pun juga tinggi, keuntungannya pun juga besar. Oke. Gitu kira-kira Pak Wahid Nova Putra. Terus Nelvi Yanti, bagaimana tren pasar ke depan khususnya bidang pendidikan? Bisakah mengikuti tren atau gulung tikar? Wah, saya kalau harus khusus pendidikan, mohon maaf, mungkin saya bukan ahlinya. Cuman saya bisa ngasih clue bisa lihat namanya Google Trend ya. Jadi ada tool namanya Google Trend. Ini mungkin agak luas saja, jadi saya ceritanya. Jadi gimana sih cara saya riset produk apa yang lagi dicari? Jadi salah satunya saya menggunakan tool namanya Google Trend. Sebentar saya lihatin. Jadi tapi kalau khusus pendidikan mungkin saya no comment ya. Saya bukan ahlinya pendidikan, tapi kurang lebih saya selama ini menggunakan Google Trend, namanya Google Trend. Nih. Google Trend. Jadi kita tahu sebenarnya apa sih yang lagi rame, apa sih yang lagi dicari masyarakat. Nah, ini contoh Google Trend. Nah, Trend Search. Jadi namanya Google Trend, trends.google. Nih contoh di Indonesia. Nih yang lagi rame hari ini SBMPN Politeknik. Nah, mau di Ayunda Veronica, Puasa Ayamul Bid, The Ghost and Darkness, dan sebagainya. Kita dari sini sebenarnya kita bisa melihat. Contoh ya, misal pendidikan ya. Saya cari pendidikan itu apa sih kan? Yang lagi ngehits. Sebentar, bisa dicari, ini bisa kita pilih, misal katakan 3 bulan terakhir, 60 days. Nah, sebentar. Nah ini, biasanya di sini, ini namanya ada related query, jadi kelihatan di sini. Jadi apa aja sih yang lagi rising, yang lagi naik tema-tema pendidikan. Ini malah ada gurindam, contoh pendidikan. Nah ini memang nanti harus pelan-pelan bacanya itu kan. Semakin berkembang. Hampir hari pendidikan, cuma pendidikan. Nah, new normal lah. Ini new normal pendidikan. Jadi misal kalau udah ketemu satu gini, ini bisa diklik bisa kita kembangkan lagi. Nanti siapa tahu di sini ketemu jurnal, ketemu artikel-artikel populer. Nah, kayak gitu kurang lebih. Saya biasanya kayak gitu untuk cara ngembangin, nyari tema-tema yang lagi ngehit. Nah, ini ngehack, jadi caranya hacking tema-tema yang lagi ngehit. Nah, nanti soal new normal pendidikan itu apa definisinya, nah nanti orang pendidikan yang lebih tahu, kurang lebih seperti itu. Oke, saya lanjut nggih. Jadi nanti sepertinya ada yang lebih ahli kalau soal pendidikan. Cuman dugaan saya memang nanti semuanya akan online, semuanya akan serba online. Saya malah takutnya nanti kebablasan online-nya, termasuk
kayak homeschooling itu bisa jadi akan break out, akan apa ya, akan ramai banget lah tema-tema soal homeschooling di masa-masa pandemi seperti ini. Untuk dari Mbak Wilda Fitri, dari Titi Asari. Masalahnya pasti gara-gara corona. Salah satunya ibu-ibu home industri yang bergerak di bidang pengolahan. Untuk dalam target pasar anaknya anak sekolahan. Sekarang sekolah di rumah. Untuk yang dikirim keluar kota, sekarang mah ada tips solusi nggak ya? Karena home industri ini dijalankan ibu-ibu rumah tangga. Oke. Jadi soal itu ya, jadi sebenarnya bisnis itu menurut saya kan gini. Jadi bisnis itu yang saya pahami bahwa bisnis itu kan kalau kita ibaratkan burung itu ada dua sayap. Sayap pertama itu sayap produksi. Sayap keduanya sayap marketing. Apa itu produksi? Ya, produksi berarti kalau orang home industry berarti kan masaknya, buat pempeknya, buat kerupuknya. Misal kalau kayak saya kan berarti video syutingnya, atau kalau orang-orang pendidikan berarti kan ngajarnya, sekolahnya. Kemudian ada sayap kedua marketing. Marketing itu harus bisa jual. Jadi yakin kalau suatu lembaga perusahaan itu nggak punya dua sayap itu dia bakal kelimpungan salah satu. Misal home industry ya. Tadi soal kerupuk itu, kalau dia sayapnya satu, cuman bisa produksi tok, nggak bisa marketing, mesti nanti barangnya busuk karena nggak terjual. Tapi kalau cuma punya sayap marketing tok, iklan terus, promosi terus, nanti orang mesti, tapi nggak punya produksi. Nah, itu bahaya itu. Nanti bisa-bisa overload, kemudian asal ngambil stoknya nggak sama kualitasnya, orang-orang akhirnya banyak mengeluh. Jadi orang-orang banyak mengeluh, banyak komplain. Jadi gini, misal kalau memang solusi ibu-ibu yang nggak bisa jualan di rumah, dibantu mungkin ya, untuk iklannya. Jadi bisa joinan dengan anaknya, mungkin kalau punya anak yang bisa mainan Facebook, timbang cuman Facebookan atau Instagraman, tolong dong untuk dibantu untuk iklankan gitu kan. Atau misal ada yang ahli internet marketing bisa buatin iklan-iklan di OLX, iklan-iklan di Facebook, iklan-iklan di Instagram untuk membantu jualan. Jadi ibu-ibu fokus untuk masak, nanti ada orang lain yang fokus jualan. Jadi saya kira itu memang dua skill yang terpisah dan harus berjalan berbarengan. Karena hari gini memang orang lebih senang duduk diam dapat itu kan, diam dapat duit, maksudnya semuanya serba online. Nah, kalau saya salah satu triknya, saya ngajari beberapa klien saya, triknya adalah sekarang kita mainan Google Maps sebenarnya paling mudah. Kita mainan Google Maps, salah satu yang paling mudah Google Maps. Jadi misal kalau ada ibu yang jualan home industry, misal kerupuk ya gitu ya, jajanan keripik, bisa nanti di rumahnya dibuatin aja Google Maps. Misal jajanan keripik khas Payakumbuh. Jadi Google Maps, ini Google Maps nih, atau mau tak praktekin ya, contoh ya, Google Maps ya. Nih, kelihatan ya, ini tak ajari cara cepat buat ini. Jadi Google Maps, mungkin semua udah tahu. Ini Google Maps, buka yang .go.id. Nah, ini contoh saya akan buat jajanan keripik ya. Nih, di sini langsung ditulis aja di sini. Jajanan keripik. Jajanan keripik. Jajanan keripik Payakumbuh. Nah, gini. Jajanan keripik ini kemudian keluar add missing place to Google Maps. Udah diklik aja. Nih, di sini. Ini tinggal dilengkapi. Jajanan keripik. Nah, kategorinya food berarti kan ya. Food and beverage. Nah, address-nya tinggal diisi alamatnya sesuai alamat rumah, bisa. Terus udah nanti tinggal ini dikasih jam aktifnya. Kan katakan jam 7 sampai jam 5 sore. Phone number, dikasih nomor HP, kan sekarang semua orang udah punya nomor HP kan, sebenarnya udah nggak mungkin nggak ada orang yang nggak punya nomor HP. Website nggak usah diisi opening date, di asal I don't know aja, bebas aja. Udah, ini tinggal kasih foto kerupuknya bisa. Kasih foto kerupuknya. Nanti udah tinggal send, selesai. Jadi Google Maps. Ditunggu sekitar 1x24 jam, nanti udah aktif. Salah satu trik. Nanti trik lainnya banyak banget. Nah, terutama Facebook lah. Sekarang kan paling powerful menurut saya Facebook sama Instagram. Jadi saya kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang syukur-syukur misal Bang Dendi di Payakumbuh punya komunitas orang yang internet marketing bisa memfasilitasi. Jadi misal memfasilitasi untuk buatin Google Maps masalah, kurang lebih seperti itu. Kemudian lanjut nggih.
pada behavioral segmentation, bagaimana strategi komunikasi dan promosi yang harus disampaikan untuk menarik kembali konsumen yang sudah tidak tertarik dengan produk yang ditawarkan. Mungkin ada penempatan kata yang salah dalam menjawab pertanyaan konsumen dari penawaran yang disampaikan. Terima kasih Pak. Dari Mas Jerry Oktaviandi. Saya kalau harus teori nggak paham ya. Tahunya praktek aja gitu sih. Gimana? Mungkin contohnya gini ya, kalau ada orang yang sempat gelo ya, sempat kecewa dengan produk, mungkin gitu ya maksudnya ya, sempat kecewa kemudian gimana caranya menarik kembali. Ini memang berat Mas. Jadi saya menegaskan ke anak-anak iFrame itu pantang mengecewakan pembeli itu karena kabar buruk itu menyebar dengan sangat cepat. Viral kabar buruk itu. Tapi kalau kabar baik belum tentu disebarkan, belum tentu diceritakan ke orang lain. Tapi sekali produk kita jelek lananya, jelek produknya, orang tuh natural ya, nature ya. Jadi natural alam secara alamiah bakal ngomel, dan ngomel kan butuh teman ngobrol kan. Nah, dia cerita ke temannya. Udah itu bakal viral, bahaya. Makanya sebenarnya sejak awal kita harus punya mindset bahwa pantang buat produk yang jelek, pantang buat layanan yang jelek. Bahkan kalau perlu, ini saya kalau saya di iFrame, saya nggak mau jualan barang murah. Saya nggak mau jualan barang murah, saya maunya barang premium. Jadi kalau beli kamera yang mahal sekalian. Jadi nggak kamera-kamera merek Cina-Cina yang murah-murah itu. Bahkan kalau layanan live streaming pun juga saya harganya agak mahal karena saya memilih kru yang terbaik. Kenapa? Tadi karena jual barang murah sama jual barang mahal itu energinya sama. Kita Pak Lek saya ya, ini paman saya punya toko motor ya, showroom motor second. Dia jual Supra 5 juta sama jual Ninja 40 juta itu sama loh energinya. Sama-sama memprospek orang, sama-sama membuat apa ya? Sama-sama membuat harus membuat iklan dan sebagainya. Nah, tapi nanti beda kepuasannya gitu loh. Beda profitnya, beda kepuasannya. Jual barang murah itu tingkat komplainnya tinggi loh. Susah loh. Jadi variabel komplainnya itu sangat banyak itu kan. Tapi kalau jual yang barang mahal sekalian, bisa jadi orang yang membeli itu udah sering kali ya, dia sudah tahu bahwa itu produk bagus dan dia sudah siap menerimanya tuh. Nah, jadi kalau sejak awal mindset bahwa kalau saya sharing bahwa kalau memang harus jualan barang premium, usul saya itu kan. Kecuali siap dengan sistemnya untuk jualan barang yang receh-receh dan banyak komplainnya. Yang kedua, ketika sudah kepaksanya dikomplain, nah itu kita harus menggunakan strategi ya, mungkin strategi ya taktik lah. Ya. Biasanya kalau saya punya pengalaman salah gini, jadi misal gini, ada orang, kalau saya bicara kamera mungkin agak roaming ya, saya bicara mobil aja lah gini. Misal ada orang saya mau nyewa Avanza hari Sabtu gitu kan. Ternyata kru saya itu salah nulis jadwal. Nah, itu kan. Jadi pas hari H itu Avanza-nya habis semua. Nah, jadi pilihannya ketika itu, jadi untuk mitigasi bencananya, untuk mitigasi berita viralnya, saya biasanya ngasih 2 pilihan ke kru saya. Kasih produk di bawahnya digratisi atau di-upgrade. Jadi gitu. Jadi misal kalau di Avanza-nya habis ketika itu, kita kasih Kalia atau Sigra, tapi kita gratis sih. Nah, silakan di bawah, itu bagian dari minta maaf kami. Atau tadi, kalau misal ada barang di atasnya, dia boleh menyewa Fortuner atau menyewa Alphard dengan harga yang sama. Biasanya klien agak diem, biasanya klien malah tepuk tangan kalau kita bisa kasih model kayak gitu. Jadi sejak awal pastikan bahwa kita jualan barang premium. Yang kedua, ketika kita sudah salah, kita lebih baik daripada minta izin, kita mending minta maaf. Jadi ketimbang misal kita udah tahu hari H dia bakal datang dan komplain, itu mending minta maaf hari H. Minta maaf dan kasih tadi opsi, Mas, kalau mau ambil Kalia Sigra kita gratisi, kalau mau ambil Fortuner harganya sama. Jadi semacam ya top up lah, kasih add on gitu, kasih tambahan. Mungkin bahasa sederhana ya. Kalau harus teori ya itu udah lama belajar teori-teori, tahunya praktek lapangan. Gitu kira-kira dari saya. Baik, terima kasih Mas Zulfi. Kayaknya itu tadi pertanyaan terakhir ya yang masuk. Kita masih ada waktu
sekitar 15 menit lagi ya sampai jam 11. Jadi silahkan kalau yang masih ada pertanyaan kita buka sesi terakhir. Nah cuma mungkin yang menarik di sini sebenarnya yang tadi nanya bisnis sambil membagi waktu itu sebenarnya salah satu pimpinan lembaga gitu. Jadi tadi clue-nya itu kalau enggak sekalian resign gitu. Jadi sebenarnya ini berbagi pengalaman ya. Kenapa saya memilih pulang ke Payakumbuh gitu ketimbang bekerja di Jakarta atau di kota besar ya. Karena ada satu keuntungan di sini yaitu kita ritme kehidupannya lebih lambat gitu. Jadi ritme kehidupannya lebih lambat dibanding kota lain gitu. Nah, sebenarnya kalau kita yang tinggal di daerah itu masih bisa secara optimal melakukan 2, 3 atau 4 profesi sekaligus tanpa harus overload gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana gitu. Contoh misalkan kalau saya pribadi punya usaha di bidang jaringan termasuk internet gitu. Itu kita hanya kebanyakan standby dan lebih banyak dari sisi maintenance kecuali saat instalasi atau pemasangan yang saat sibuk gitu. Nah, artinya kita masih bisa punya usaha lain yang kita kerjakan untuk mengisi waktu yang ada gitu. Jadi misalkan tadi yang Ustadz Wahid nanya di bidang pertanian sebenarnya bisa sekali di luar jam kerja untuk melakukan, karena kan nggak mungkin kan tanam sekarang langsung panen gitu, pasti butuh waktu gitu. Nah yang kedua, kelebihan kita di daerah itu sumber daya manusia itu sebenarnya banyak tersedia. Artinya yang nganggur banyak, cuma memang harus punya skill untuk mengelola SDM gitu. Jadi kalau misalkan mau bermain di pertanian ya tidak harus kita yang turun ke lapangan, bisa jadi ngontrol tapi kita yang mengajarkan gitu. Jadi yang ngontrol kita tapi yang mengerjakan orang lain gitu. Nah, yang ketiga yang kurang dilirik oleh teman-teman adalah kebanyakan cuma fokus di sektor produksi. Sektor produksi sama sektor marketing. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita di daerah itu ada satu sektor yang jarang disentuh itu sebenarnya bagaimana memaksimalkan apa yang sudah diproduksi orang untuk dipasarkan. Contoh beberapa daerah kita misalkan ada daerah Situjuh itu produsen kerupuk. Nah bagaimana ini ketimbang buat usaha kerupuk lebih baik ngambil kerupuknya di online kan, dijual sehingga laris. Nah ini bukan cuma teori, sebenarnya ada salah satu ustazah kita yang sudah melakukan. Jadi ini Mas Zulfi, jadi bakul buah. Jadi ada satu ustazah kita sukses jadi jualan buah gitu. Jadi yang pesan mulai dari wali murid dan lain sebagainya. Sampai ada pre-ordernya, mau pesan pokat, mau pesan jeruk gitu. Jadi sebenarnya peluang-peluang ini banyak yang bisa kita ambil tanpa harus menghabiskan waktu tadi gitu. Cuma yang paling susah itu sebenarnya adalah merubah mindset. Nah, merubah mindset itu maksudnya gini, habis pakai seragam, habis dipanggil misalkan ustadz, habis dicium tangan, tiba-tiba harus ganti baju, nyangkul gitu. Dan kita sendiri juga mengalami. Jadi awal kita shifting dari bisnis drone ke bisnis jaringan, itu kadang teknisinya suka komplain. Karena kalau orang masang jaringan kan masang kabel itu ya dianggap teknisi kabel lah gitu. Nggak beda kalau operator drone kan disuguhi minum apa gitu. Itu ada juga yang teman-teman yang komplain gitu. Maksudnya, alah nggak usah dipasang nih duitnya nggak seberapa gitu. Artinya yang paling berat itu sebenarnya mindsetnya tadi merubah mental. Termasuk kalau kita daerah mungkin ya pulang kerja masa guru masih nyangkul gitu kan. Masa udah ini masih ke sawah. Nah, mungkin itu sedikit insight buat yang tadi. Tapi ini kita sebenarnya senang karena dari teman-teman punya semangat wirausaha ini ternyata, baik dari guru-guru maupun dari pimpinan perguruan. Dan itu penting, karena kalau semangat wirausahanya ada, artinya dia problem solver. Beda kalau dia nggak ada semangat wirausaha, mau di posisi apapun berarti bukan problem solver. Terakhir silahkan kita buka satu sesi pertanyaan lagi kalau masih ada. Kalau nggak ada berarti kita mungkin minta penutup dari Mas Zulfi ya. Artinya kan kira-kira tips dan triknya untuk, artinya pivot itu kan nggak gampang ya. Harus ada belajar lagi, harus ada berubah lagi, harus ada nambah ilmu lagi. Kira-kira dari pengalaman di iFrame, bagaimana? Apakah langsung instan
ke Zoom atau memang butuh proses belajar yang baru dan bagaimana tips dan triknya. Mungkin terakhir sebagai penutup dari pertemuan kita hari ini. Silakan Mas Zulfi. Ya, terima kasih untuk penutupnya. Jadi untuk penutupnya benar tadi. Pertama bahwa kita harus siap dengan mindsetnya harus benar dulu ya. Cara berpikirnya harus benar bahwa jadi pengusaha itu enaknya tuh di dunia maya atau enaknya kan di pencitraan. Padahal bisa jadi yang dilakukan kita harian bisa jadi kayak gimana ya? Kayak nggak ada apa ya? Nggak ada harganya itu loh. Jadi dulu saya juga ngalami tahun bulan November 2011 setelah habis di Eagle masuk TV punya dalam tanda kutip megang uang puluhan ratusan juta, tiba-tiba harus pulang ke Jogja mulai usaha dari nol. Dulu saya awal-awal malah jualan harddisk sama jualan memori. Jualannya kan nggak punya toko, karena nggak punya toko saya harus ketemunya di mana? Ketemunya di pinggir di mana dulu di bundaran UGM, ketemu di pinggir toko itu kan kayak dalam tanda kutip ada pertanyaan, ada perasaan bahwa kayak nggak punya harga diri, ini sarjana loh, kok kayak gini. Nah itu kemudian kalau mindsetnya nggak benar, kita akan dengan mudah ngelokro, kita akan dengan mudah kalah dan kemudian nggak mau meneruskan. Tapi kalau mindset kita benar bahwa kita ingin punya usaha karena kita punya impian bisa menghidupi banyak orang, kita ingin punya keluangan waktu, kita ingin punya apa yang kita hasilkan bisa dinikmati banyak orang, kita bisa berbakti dengan kedua orang tua, jadi nggak dibatasi oleh waktu. Nah itu silakan, ayo kita berwirausaha. Jadi kalau sudah mantap mindsetnya sebenarnya nanti mau ada masalah apapun, insya Allah bisa terselesaikan. Yang kedua, saya punya pendapat bahwa ini nggak ngompor-ngompori, cuman saya lebih melihatnya nanti antara kompor dan logis harus tengah-tengah ya. Jadi menurut saya, saya hampir 8 tahun menemani banyak adik-adik, teman-teman untuk berwirausaha. Menurut saya sebenarnya wirausaha itu bagus, pintu rezekinya lebih banyak, tapi nggak semua orang harus jadi wirausaha mungkin. Jadi mungkin harus tengah-tengah ya. Jadi kalau ada seminar-seminar yang provokatif itu harus dipikir juga dengan agak logis bahwa nggak semua orang harus jadi wirausaha. Kalau mungkin teorinya McClellan kan sebenarnya 2,5% dari populasi jadi pengusaha itu udah bagus banget. Artinya 2,5% kan berarti kan cuma 1/40. Itu jadi katakan kalau kita dulu sekolah SMA, berarti kan satu orang dari 40 orang di kelas jadi pengusaha itu udah bagus banget buat negara kita gitu kan, apalagi kalau lebih gitu kan. Jadi kalaupun nanti teman-teman ada yang merasa sepertinya nggak mampu atau merasa lebih nyaman dengan kehidupan jadi guru, saya rasa semua profesi pun juga bisa, semua profesi itu baik, insya Allah baik, bisa untuk menebar kebaikan, nggak harus dengan cara jadi pengusaha. Tapi kalaupun jadi pengusaha itu adalah pilihannya, jadi tegaskan dulu mindsetnya. Dan saya pernah baca suatu riset bahwa jadi dari sekitar 2000, jadi risetnya Forbes dengan perusahaan namanya INC, website namanya INC, dia survei sekitar 2000 CEO perusahaan-perusahaan besar, ditanya sebenarnya apa sih yang paling berperan untuk membuat seorang itu jadi pengusaha yang hebat atau pemimpin yang hebat. Ternyata dari hasil risetnya itu sekitar 20% yang paling tinggi hasil risetnya itu menjawab bahwa yang paling besar adalah mental nggak mau menyerah tadi. Jadi jangan mau menyerah, karena usaha itu tadi ada baiknya di sosmed, nggak baiknya kita pendam sendiri seringnya itu kan. Jadi ketika kita nggak mau menyerah, kita pantang menyerah, insya Allah juga kesuksesan akan semakin dekat dengan kita. Dan itu pun juga sebenarnya berlaku untuk bidang-bidang lain. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau masih sangat dangkal ilmunya. Jadi saya hanya bicara best practice yang saya alami dan saya rasakan kurang lebih 8 tahun terakhir, dan khususnya di corona ini 3-4 bulan terakhir. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Mas Zulfi, diskusi yang panjang dan sangat menarik ya. Sebenarnya dari sini mungkin ini ada pengurus yayasan juga yang hadir, jadi sebuah masukan juga
mungkin kita nanti bisa ngadain bagaimana berbisnis sampingan untuk passive income gitu. Jadi mungkin bagaimana memberikan training bagi guru-guru yang ingin mencoba berusaha, berwirausaha apapun bidangnya, tapi tetap bisa sambil melakukan pekerjaannya gitu. Nah ini sebenarnya yang menarik, ternyata banyak guru-guru kita yang semangat wirausaha. Nah dan alhamdulillah dari awal itu 80, 89, 90, sekarang 71. Jadi pesertanya sangat sangat antusias ya. Walaupun mungkin bagi sebagian peserta materinya cukup berat, tapi alhamdulillah kita sampai akhir ditemani oleh banyak peserta. Terakhir untuk menutup ada sebuah cerita menarik. Waktu itu kami diajak oleh Kedutaan Amerika untuk mengunjungi sebuah sekolah kulit hitam di daerah Atlanta kalau saya nggak salah. Waktu itu kita ada studi banding, di mana di sekolah itu salah satu materi wajib yang kurikulumnya adalah entrepreneurship. Nah, entrepreneurship. Lalu muncul pertanyaan begini, kita nanya sama gurunya, apakah mereka diproyeksikan untuk jadi pengusaha gitu? Gurunya malah bilang enggak. Lalu buat apa diajarkan entrepreneurship? Kan pertanyaan kita naturalnya begitu ya, langsung mikirnya ke arah sana. Buat apa diajarkan entrepreneurship kalau memang tidak ditarget untuk jadi pengusaha gitu. Gurunya ketawa gitu. Gurunya ketawa lalu bilang begini. Jadi begini katanya. Entrepreneurship is about spirits to change katanya. Tentang semangat untuk berubah. Spirit to solve the problem. Semangat memecahkan masalah. Dan semangat untuk berinovasi katanya. Jadi apapun profesi mereka nanti, mereka akan butuh semangat itu untuk di kehidupan mereka, baik dalam kehidupan pribadi maupun di saat bekerja gitu. Ketika dia jadi seorang musisi, dia butuh semangat entrepreneurship itu untuk jadi musisi yang bagus, musisi yang kreatif, musisi yang sukses. Demikian juga ketika dia jadi profesi-profesi lain yang dia pilih. Jadi yang kami ajarkan adalah entrepreneurship as a spirit katanya. Semangat entrepreneurship-nya. Bukan berarti harus jadi pengusahanya. Nah mudah-mudahan dalam forum ini yang ingin kita sampaikan kepada guru-guru kita. Bahwasanya yang ingin kita tegaskan itu adalah semangat entrepreneurship-nya. Semangat untuk berubah, semangat untuk kreatif. Kenapa? Karena kalau tidak, profesi itu, guru itu profesi yang monoton. Akhirnya cuma, ya udahlah gini-gini aja lah, oh gini udah bagus gitu. Padahal banyak potensi yang bisa dikembangkan gitu. Bisa jadi ada ustazah yang di luar waktu mengajarnya cocok jadi announcer, cocok jadi pedagang, cocok jadi profesi-profesi lain. Jadi tidak harus ketika kita memangku satu profesi itu otomatis hidup kita monoton. Nah inilah yang ingin kita angkat di Madani Institute. Makanya slogan kita empowering people. Nah saya yakin juga ini ada pengurus yayasan sama pengurus Madani Institute. Saya yakin kalau memang ada yang serius berwirausaha dan semangat serta all out, kita yang nyuruh resign. Saya jamin kita yang nyuruh resign. Jadi nanti paling dikasih surat, bagusnya antum resign. Antum udah nggak terlalu produktif di sini, ada potensi lain yang lebih bagus. Nah karena itulah kemarin kita sudah meluncing salah satunya unit usaha Madani. Ini ada Ustadz Diki juga yang hadir. Nah jadi sebenarnya arahnya ke sana. Jadi kita nggak mesti sebagai sebuah sekolah yang yayasannya terkunci sebagai staf pengajar. Enggak, hidup itu luas. Kalau nanti misalkan cocoknya di pengembangan unit usaha dan lain sebagainya, maka akan kita arahkan ke sana. Jadi buat yang Ustadz Ustazah jangan khawatir. Kalau begitu antum sudah siap, silahkan ajukan surat pengunduran diri. Dengan senang hati kita terima dan kita kasih selamat untuk jadi pengusaha. Tapi sekali lagi, jadi pengusaha itu tidak gampang, tidak seperti yang di media sosial. Mari mempersiapkan diri, sembari menunggu dan belajar terus agar ketika waktunya tiba kita sama-sama siap. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang hadir. Terima kasih kepada Mas Zulfi yang sudah menemani kita hari ini di tengah kesibukannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi amal ibadah bagi kita. Mohon maaf sekali lagi dari saya sebagai pembawa acara kalau ada yang kurang tepat sekiranya. Saya kembalikan kepada host kita dari Madani Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ami. Ya, terima kasih kepada Ustadz Dendi dan Pak Zulfi atas pemaparan materi webinar kali ini. Sungguh sangat menarik ya, karena sebagaimana yang kita ketahui, Rasulullah dan Bunda Khadijah itu juga seseorang pebisnis ya, jadi kita bisa belajar bisnis kecil-kecilan dan juga belajar bagaimana di kondisi yang sekarang bisa jauh lebih kreatif lagi. Sungguh banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari pemaparan webinar kali ini. Sesi berikutnya sebelum ada link untuk sertifikat ya, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Aktifkan kamera Bapak Ibu semua ya, kita akan foto bersama ya. Nanti di kode 1, 2, 3 kameranya aktif ya Bapak Ibu. Kita 3 kali ini berarti. Oke, boleh 1 jempolnya. Boleh yang mau kasih jempol boleh, yang mau kasih lihat mukanya juga boleh ya. Ya silahkan 1, 2, dan 3. Ini banyak yang request slide-nya boleh dibagi nggak Mas Zulfi? Gitu. Ya bisa, nanti saya japri ya. Saya japri. Siap. Terima kasih sebelumnya. Ya jadi slide-nya boleh dibagi ya buat yang tadi yang banyak yang request. Oke, Ustazah Ami silahkan ditutup. Ya. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah acara kita pada kesempatan kali ini. Untuk menutup sesi ini ya, seperti yang sudah disampaikan di awal, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Dendi terlebih dahulu sebagai host dan juga Pak Zulfi atas pemaparan materi yang amat menarik. Syukron jazakumullah. Mudah-mudahan nanti bisa berkunjung lagi ya Pak ke webinar kami berikutnya yang ada di Madani Institute. Teman-teman dan Bapak Ibu semua, Ustaz-Ustazah, seperti yang sudah disampaikan dari awal, insya Allah akan ada free sertifikat untuk semuanya, untuk Ustaz-Ustazah, Bapak Ibu, dan teman-teman semua yang berhadir pada webinar kali ini. Untuk itu, bisa dilihat di screen. Bisa dilihat di screen Bapak Ibu semua, itu ada form untuk e-sertifikat. Oke. Ada form untuk e-sertifikat yang akan dibagikan insya Allah paling lambat 1 minggu setelah acara. Jadi silakan isi form yang ada di sana, bit.ly/webinar 2 Madani. Sekali lagi, bit.ly/webinar 2 Madani. Ya, bit.ly/webinar 2 Madani. Dan ditunggu paling lama jam 12 siang hari ini ya. Di luar dari jam itu, mohon maaf kami dari panitia tidak bisa menyediakan e-sertifikat untuk Bapak Ibu yang nanti konfirmasi lupa mengisi link ya. Sekali lagi bit.ly/webinar 2 Madani ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, mungkin hanya demikian sesi dari webinar kedua kali ini bersama Bapak Zulfi Ifani dan tadi juga oleh Ustadz Dendi Pratama. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Silakan ditunggu e-sertifikatnya dalam waktu dekat dan juga silakan diikuti sosial media kami di @Madani Institute di Facebook dan juga di Instagram. Dan juga ada YouTube officialnya Madani Institute. Ya, jadi saya selaku protokol pembawa acara pada kesempatan kali ini mohon maaf jika ada kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita ketemu lagi di webinar ketiga Madani Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.